Seri 1 Pedang Kayu Harum. Pedang Kayu Harum. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 14. Tian Itosu sebetulnya bukanlah seorang bodoh. Kalau bodoh tak mungkin dia bisa menjadi ketua Kimtu Bukoan, sungguh pun perkumpulannya atau perguruannya itu namanya makin surut dan suram. Akan tetapi, sungguh pun dia dapat menduga bahwa pemuda ini seorang yang sakti, kemarahan telah membuat dia mata gelap dan nekat. Mendengar ejekan pemuda itu, dia menggerakkan goloknya dengan cepat dan penuh tenaga. Di dalam hatinya dia tetap tidak percaya bahwa pemuda ini akan mampu merobohkannya dan mengira gerakan lincah saja, sungguh pun kenyataan yang baru saja dia alami, yaitu pemuda itu sanggup menjepit goloknya dengan 2 buah jari merupakan hal yang terlalu aneh baginya. Tosu nekat minta dihajar. Kang Hong berseru dan kini dia melompat ke kiri menghindarkan diri dari terjangan golok, kemudian kedua tangannya bergerak cepat sekali melakukan pukulan dengan gaya Tiat Chiang Kang ke arah kepala dan tenggorokan. Dia tidak pernah mempelajari Tiat Chiang Kang, tentu saja dia tidak bisa mengerahkan tenaga itu. Akan tetapi gaya pukulannya dapat dia tiru dan yang meluncur keluar dari kedua tangannya bukanlah tenaga Tiat Chiang Kang, melainkan tenaga saktinya sendiri yang puluhan kali lebih hebat daripada Tiat Chiang Kang. Tian Itosu terkejut bukan main ketika merasai adanya sambaran angin pukulan yang demikian dahsyat ke arah muka dan lehernya. Pukulan itu amat cepat maka dia cepat mengangkat golok dibabatkan ke atas diikuti tangan kirinya yang menjaga tubuh bagian atas. Golok berkelebat menjadi sinar berkilau, kedua tangan Kang Hong agaknya akan terbabat golok. Akan tetapi pemuda ini sesungguhnya hanya memancing saja dan pada saat lengannya sudah dekat sekali dengan golok, tiba-tiba dia mengubah gerakannya, tangannya menyelonong ke bawah. Bret. Wah wah wah, tak tahu malu. Kang Hong mengejek, memancing suara ketawa lebih hebat lagi. Tian Itosu hampir pingsan saking malu dan marah. Dengan tangan kirinya mendekap bagian rahasia tubuhnya, tangan kanan mengangkat golok tinggi-tinggi, dia menerjang maju, akan tetapi tubuhnya terguling karena dia lupa akan celananya dan kedua kakinya yang terbelit celana itu membuatnya terjerat dan roboh. Tian Itosu menjadi pucat wajahnya. Digigitnya goloknya, kemudian dia bangkit dan menarik celananya ke atas, mengikat celananya dengan kolor yang putus itu sedapatnya, kemudian menyambar lagi goloknya dan dengan mati-matian dia menerjang maju ke arah pemuda yang masih tersenyum-senyum. Sekali ini Kang Hong tidak main-main lagi, tubuhnya bergerak ke depan dan sebuah tamparan dengan jari tangan terbuka membuat lawan terpental karena tangan kanan Tosu itu telah patah oleh hantaman jari-jari tangannya. Tosu itu terhuyung mundur dan berdiri dengan muka pucat dan mulut meringis kesakitan. Tian Itosu. Kini Kang Hong berkata dengan suara nyaring dan penuh wibawa, tidak lagi bermain-main seperti tadi, sikapnya angkuh dan seperti seorang dewasa benar. Engkau adalah seorang Tosu, bahkan ketua dari sebuah perguruan seperti Kimtu Bukoan, akan tetapi mengapa engkau masih suka mengumbar nafsumu? Tiat Chiang Pang melakukan pemilihan ketua baru adalah urusan dalam, tidak boleh orang luar mencampurinya, akan tetapi mengapa engkau hendak menggunakan ketajaman golokmu untuk merebut kekuasaan? Andai kata engkau berhasil merebut kekuasaan, apakah kau kira para anggota Tiat Chiang Pang akan sudi menerimamu? Dan apakah artinya kedudukan yang kau rebut kalau para anggota tidak menerimanya? Apa artinya raja tanpa rakyat? Apa artinya jenderal tanpa prajurit? Apa artinya ketua tanpa anggota? Totiang, engkau tentu maklum bahwa yang memperebutkan takkan mendapatkan dalam arti kata yang sesungguhnya. Lupakah Totiang akan pelajaran agama Totiang sendiri bahwa, tu adalah selalu menang tanpa merebut, mendapat sambutan tanpa berkata, semua datang tanpa memanggil, selalu berhasil tanpa rencana, jalan langit lebar dan luas, biar jarang namun tiada yang bocor. Mengapa Totiang sekarang mempergunakan kekerasan untuk merebut kedudukan yang bukan menjadi hak Totiang? Mendengar ucapan ini dan melihat sikap Kang Hong, semua orang tertegun, juga Ou Bengkok makin kagum. Akan tetapi Tian Itosu yang ditegur dengan menggunakan pelajaran dari kitab agamanya sendiri, menjadi makin marah. Ia sudah merasa kepalang, kalau sekarang mundur berarti dia harus menderita malu yang luar biasa, dan hal ini akan menghancurkan sama sekali namanya. Maka tanpa menjawab dia lalu menerjang lagi dengan kedua tangan karena goloknya sudah lenyap.
Biarpun tangan kanannya patah tulangnya dan sakit rasanya, namun kakek ini masih cukup kuat menerjang maju, bahkan menggunakan tangan kanan yang patah tulang lengannya itu untuk menyerang lagi. Kang Hong menyambut serangan ini dengan tamparan tangan yang mengenai leher kiri kakek itu. Tubuh Tian Itosu terlempar ke arah Kintu Laiban dan memang hal ini disengaja oleh Kang Hong. Laiban yang melihat tubuh suhengnya melayang itu, cepat menangkapnya dan ternyata bahwa Tosu itu telah pingsan. Pou Bengkok cepat meloncat maju dan menudingkan telunjuknya ke arah Laiban sambil berkata, "Laiban, mulai detik ini engkau tidak kami akui lagi sebagai seorang anggota Tiat Chiangpang, dan para anggota yang menyeleweng, kalau masih setia padanya dan tidak akan diakui selamanya sebagai anggota Tiat Chiangpang." Laiban yang masih memondong tubuh Tian Itosu, tidak dapat bicara lagi. Ia hanya menundukkan mukanya dan membawa pergi tubuh suhengnya yang pingsan. Adapun para pendukungnya yang juga merasa bahwa mereka tidak ada muka lagi untuk terus berada di situ, satu demi datu lalu berdiri dan dengan muka tunduk mengikuti Laiban meninggalkan tempat itu. Sepergian mereka yang mengacaukan pemilihan ketua ini, tentu saja dengan sendirinya Ouqian dipilih sebagai ketua baru menggantikan ayahnya, dan pesta dilanjutkan dengan meriah. Pou Bengkok lalu menarik tangan Kang Hong, diajak masuk ke dalam, diikuti oleh Ouqian. Lain orang tidak diperkenankan menyaksikan pertemuan di dalam. Pou Bengkok mempersilakan Kang Hong duduk menghadapi meja, berhadapan dengan dia dan puteranya, kemudian ketua Tiat Chiangpang yang selama ini menatap wajah Kang Hong penuh perhatian, lalu berkata, "Sekarang tiba saatnya supaya Tai Hiap memperkenalkan diri." "Siapakah Tai Hiap dan sungguh pun kami semua menghaturkan banyak terima kasih dan merasa bersyukur sekali atas bantuan Tai Hiap yang mencuci bersih nama baik perkumpulan kami. Akan tetapi sungguh kami ingin mengetahui, mengapa Tai Hiap melakukan ini semua?" Kang Hong yang kini tidak lagi bersikap ketolol-tololan seperti tadi, menghela napas panjang dan berkata, "Pou Pangcu, sebelum saya memperkenalkan diri, saya mohon tanya bagaimana pendapat Pangcu tentang diri Laiban." "Dia? Ah, sudah jelas bahwa dia seorang yang mengkhianati perkumpulan, seorang yang tamak dan ingin merampas kedudukan. Sayang aku tidak mendapat kesempatan untuk menghancurkan kepalanya." Kang Hong mengangguk-angguk. Jadi Pangcu tentu dapat menerima kalau dikatakan bahwa dalam sepak terjangnya dahulu, banyak kemungkinan dia melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan tindakan sewenang-wenang sehingga mengotorkan nama perkumpulan Tiat Chiangpang. Pou Bengkok mengerutkan keningnya, kemudian mengangguk-angguk. "Sangat boleh jadi, dan kalau hal itu terjadi, sungguh aku merasa menyesal sekali. Dan banyak hal seperti itu memang terjadi, Pangcu. Dahulu Laiban seringkali melakukan hal sewenang-wenang, menanam bibit permusuhan dengan partai-partai lain, memimpin anak buahnya yang memang tidak dapat dikatakan bersih kelakuannya. Sekarang saya mohon bertanya, Pangcu. Saya datang dan menyamar sebagai anggota Tiat Chiangpang untuk melawan Laiban dan Tosu Kimtu Bukoan itu untuk membuktikan niat baik saya. Andai kata saya mempunyai kesalahan-kesalahan yang timbul dari salah pengertian di masa lalu, sudilah kiranya Pangcu memaafkan saya dan menghapus semua kesalahpahaman yang timbul karena sepak terjang Laiban." Pou Bengkok menatap wajah pemuda itu dan mengerahkan seluruh ingatannya untuk mengenalnya, akan tetapi dia merasa yakin bahwa dia belum pernah bertemu dengan pemuda ini. Ia menghela napas dan berkata, "Dahulu aku amat percaya kepada Laiban, akan tetapi sekarang aku mengerti bahwa tentu banyak perbuatannya yang menyimpang sehingga menyelewengkan Tiat Chiangpang. Aku akan melupakan segala persoalan antara engkau dan perkumpulan kami, Tai Hiap." "Bagus, Pangcu. Seorang laki-laki yang dapat menyadari kekurangan diri sendiri, patut dikagumi. Sekarang, lihatlah baik-baik, tentu Pangcu sudah mengenal aku." Kang Hong lalu meraba mukanya, mengupas lapisan pada mukanya yang terbuat daripada getah pohon. Biarpun mukanya belum bersih benar, namun sekarang berubah sama sekali dan tentu saja Ou Bengkok mengenal bekas musuh besar ini. Ia mencelat dari kursinya, memandang Kang Hong dan berkata, Kau, murid Shinjiu Kiam Ong." Kang Hong juga bangkit berdiri dan menjura. "Benar, Pou Pangcu. Aku adalah Chia Kang Hong dan perbuatanku tadi hanya untuk membuktikan bahwa sesungguhnya aku sama sekali tidak memusuhi Tiat Chiangpang dan bukanlah musuh Tiat Chiangpang. Kalau dulu terjadi peristiwa sehingga aku dimusuhi, semua adalah gara-gara sepak terjang Laiban dan anak buahnya terhadap murid-murid Hua Sanpai.
Ia lalu menceritakan semua pengalamannya ketika dia membantu kakak beradik Sim yang dikeroyok oleh anak buah Laiban. Mendengar penuturan Kang Hong, Ou bengkok mengangguk-angguk, kemudian berkata, "Peristiwa yang lalu baiklah kita anggap sebagai sebuah kesalahpahaman dan untuk semua perbuatan itu, saya mengharap Tai Hiap suka memaafkan. Akan tetapi saya juga mengharap agar peristiwa yang terjadi hari ini tidak sampai terdengar oleh dunia Kang Ou, karena sesungguhnya." Ketua ini ragu-ragu sejenak lalu melanjutkan. "Lebih baik saya berterus terang saja bahwa saya tidak ingin dunia Kang Ou mendengar bahwa Tai Hiap, murid Sinjiu Kiam Ong telah membantu Tiat Chiang Pang. Dapatkah Tai Hiap berjanji?" "Ayah, mengapa begitu? Cia Tai Hiap sudah menolong kita." Kang Hong tersenyum memandang Ou Qian dan berkata kepadanya, "Ou Pangcu, aku dapat mengerti pendirian ayahmu. Memang benar sebaiknya begitu karena nama mendiang guruku dimusuhi oleh banyak tokoh Kang Ou, maka ayahmu tidak menghendaki kalau sampai timbul persangkaan bahwa Tiat Chiang Pang bersahabat dengan aku, murid guruku yang dimusuhi." Ia lalu menghadapi Ou bengkok yang agak merah mukanya. "Harap Pangcu jangan khawatir. Aku pun tidak berniat memperkenalkan diri, maka aku sengaja menyamar. Tujuanku yang utama hanya ingin menghapus permusuhan di antara kita. Nah, selamat tinggal, Pangcu, aku harus pergi sekarang juga." Ia menoleh dan berkata, "Ilmu kepandaian Lo Pangcu tidak kalah oleh Tosu itu, akan tetapi sebaiknya kalau kau menggembleng putramu agar kelak sanggup menghadapi Tosu itu kalau dia datang mengacau membalas dendam. Selamat tinggal." Ia lalu berkelebat melalui jendela dan dalam sekejap mata saja, lenyap, meninggalkan ayah dan anak yang bengong dengan kagum itu. Chia Kang Hong melakukan perjalanan naik turun gunung, keluar masuk hutan dan dusun-dusun. Beberapa pekan kemudian, tibalah dia di lereng Bengsan yang indah pemandangannya. Ia terkenang kepada Xiao Bin Kuncu karena di lembah inilah dia mula-mula bertemu dengan kakek itu. Teringat akan kakek itu, mau tidak mau Kang Hong tersenyum. Kakek itu benar-benar amat ahli dalam filsafat, dan biarpun tidak sengaja, namun telah merupakan seorang yang amat berjasa baginya. Karena merasa lelah, Kang Hong berhenti di lereng itu, mengasuh di bawah pohon sambil memandang pemandangan di bawah yang amat indah mempesonakan. Ia teringat akan semua pengalamannya dan ketika dia mengenangkan Xiao Bin Kuncu, dia menarik napas panjang. Dia sendiri pun sejak kecil banyak membaca kitab-kitab filsafat, akan tetapi betapa banyaknya hal-hal yang amat sulit kalau menghadapi peristiwa dalam penghidupan. Pikiran dan hati selagi terang, tentu saja mudah menangkap dan mengerti akan filsafat-filsafat yang tinggi. Akan tetapi sekali nafsu menguasai diri, menghadapi peristiwa yang menimpa diri, semua filsafat diterbangkan angin, mata terbuka serasa buta dan otak yang terang menjadi gelap. Betapa sukarnya menguasai nafsu. Gurunya sendiri, seorang yang sakti dan cerdik dan pandai, rupa-rupanya tidak kuasa menundukkan nafsunya sendiri, bahkan seperti mengumbarnya sehingga mengakibatkan permusuhan, atau lebih tepat dimusuhi oleh banyak sekali orang. Semua gara-gara nafsu pribadi. Dan dia sendiri? Dia merasa malu kalau dia mengenang semua pengalamannya, betapa dengan mudahnya dia tergelincir oleh bujuk rayu Cui Im, betapa dia terpeleset menghadapi keindahan tubuh dan kecantikan wajah wanita. Membuat dia mata gelap, digelapkan oleh nafsunya, membuat dia tunduk dan menuruti nafsunya. Selain melayani Cui Im yang haus akan cinta berahi, juga dia menyambut uluran gadis-gadis yang kemudian korban karena cintanya. Teringat dia akan nasib Sim Chiang Bi, murid Hua Sanpai itu. Teringat pula akan nasib dua orang murid wanita Kong Tong Pai, Kim Bue Cheng dan Tang Suatsi. Ia menghela napas dengan hati penuh penyesalan. 3 orang gadis itu telah menjadi korban semua. Benar, bahwa mereka tewas dalam tangan Cui Im. Akan tetapi andai kata dia tidak melayani cinta kasih mereka, andai kata dia tidak bermain cinta dengan mereka belum tentu mereka itu akan dibunuh oleh Cui Im yang cemburuan, yang agaknya akan membunuh semua wanita yang dia layani cinta kasihnya. Dengan demikian, biarpun tidak langsung, sama artinya bahwa dialah yang menyebabkan kematian mereka. Nafsu. Dia harus belajar menguasai nafsunya sendiri. Teringat dia akan filsafat kitab kuno yang pernah dia baca. Pelajaran yang menyatakan bahwa nafsu itu sifatnya sama dengan kuda. Jasmani adalah keretanya dan kemajuan jasmani tergantung daripada tarikan kuda nafsu. Tanpa tarikan kuda nafsu, maka kereta jasmani tidak akan mendapatkan kemajuan.
Akan tetapi, kuda yang sifatnya liar, seperti nafsu, perlu sekali dikendalikan dan dikuasai oleh tangan kusir yang pandai dan bijaksana. Kusir inilah sebenarnya yang harus menguasai segalanya, kusir inilah jiwa yang murni. Sang aku sejati. Kusir ini yang seharusnya memelihara dan mengawasi kereta jasmani, agar kereta jangan rapuh dan rusak. Kusir ini pula yang harus dapat mengendalikan kuda, sehingga dapat mengemudikan kuda nafsu untuk menarik kereta jasmani menuju ke jalan yang tepat dan benar. Kalau sang kusir ini tidak pandai menguasai nafsu, kuda yang sifatnya liar itu akan membedal dan membawa kereta kemana dia suka, sehingga akhirnya banyak bahayanya kuda itu akan menjerumuskan kereta dan kusirnya ke dalam jurang. Betapa tepatnya perumpamaan itu. Nafsu pada diri manusia tidak semestinya dibunuh, melainkan dipelihara dan dikendalikan. Nafsu yang dikendalikan akan dapat membawa jasmani ke arah kemajuan, akan dapat membawa diri ke tempat yang dikehendaki, dan akan dapat mendatangkan kenikmatan dan kesenangan hidup. Namun, kuda nafsu yang tidak dikendalikan akan bahaya sekali, akan membedal, meliar, mengganas, bahkan memperhamba diri dan akhirnya keruntuhanlah akibatnya. Maka, tepat pula pelajaran dalam kalimat di kitab pelajaran para pemeluk agama Tu, yaitu di dalam tutiking yang berbunyi. Mengerti akan orang lain adalah pandai, mengerti akan diri sendiri adalah bijaksana. Menaklukkan orang lain adalah kuat tubuhnya, menaklukkan diri sendiri adalah kuat batinnya. Yang puas akan keadaan diri sendiri adalah kaya raya, yang memaksakan kehendaknya adalah orang nekat. Yang tahu akan kedudukannya akan berlangsung mati dalam kebenaran berarti panjang usia. Keng Hong menarik napas panjang. Kalau dia teringat akan semua filsafat dan pelajaran kebatinan yang pernah dibacanya, dia kini dapat melihat betapa gurunya telah menyia-nyiakan hidupnya dengan berkecimpung dalam lautan pemuasan hawa nafsu. Perlukah watak seperti itu dia contoh? Biarpun guru, akan tetapi dia berguru kepada Sinjiu Kiamong hanya dalam hal mengejar ilmu silat. Kalau dia melihat sifat-sifat yang tidak benar dari gurunya, tidak perlu dia mencontoh. Bahkan dia harus membetulkan kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan gurunya, seperti yang dia dengar dalam nasihat Xiao bin Kuncu. Memiliki ilmu kepandaian saja, seperti yang telah dia miliki sekarang, tidak akan ada gunanya bagi manusia dan dunia, bahkan dapat mengakibatkan kerusakan, kalau dia tidak berpegang kepada kebenaran dan kebajikan. Ilmu tetap ilmu, akan tetapi dapat membangun atau merusak, tergantung daripada akhlak si pemilik ilmu. Manusia tetap manusia, akan tetapi ada dua macam, yaitu manusia utama dan manusia rendah. Dan untuk menjadi satu di antara keduanya, hanya diri pribadilah yang akan mengusahakan dan menentukannya. Teringatlah dia akan pelajaran Nabi Hongcu yang menjawab pertanyaan-pertanyaan para muridnya tentang manusia utama yang tinggi budi dan manusia rendah yang rendah budinya. Manusia utama mengerti mana yang benar, manusia rendah mengerti mana yang menguntungkan dirinya. Manusia utama menyayang jiwanya, manusia rendah menyayang hartanya. Manusia utama ingat akan hukuman dosa-dosanya, manusia rendah ingat akan hadiah jasa-jasanya. Manusia utama mencari kesalahan diri sendiri, manusia rendah mencari kesalahan orang lain. Masih banyak sekali contoh-contoh dan dalam keadaan tenang di tempat sunyi di lereng Bengsan itu, Keng Hong teringat akan semua filsafat dan makin jelaslah terasa olehnya betapa dia keliru mengikuti cara hidup suhunya dahulu, dan betapa dia pun telah menyeleweng dan akan mencontoh gurunya kalau saja dia tidak lekas-lekas sadar dan bertobat. Mengubah wataknya dengan memperkuat batin sehingga dia akan dapat menjadi seorang kusir yang bijaksana dan pandai mengendalikan kuda-kuda liar berupa nafsunya sendiri. Aku akan berusaha sekuat tenagaku. Demikian pemuda ini berjanji kepada diri sendiri. Dia lalu bangkit berdiri dan melanjutkan perjalanannya menuruni lereng pegunungan Bengsan. Ketika lereng itu akan habis dituruninya, tiba-tiba telinganya menangkap suara teriakan-teriakan di sebelah bawah yang datangnya dari hutan di kaki gunung. Cepat dia meloncat ke atas pohon yang tinggi dan memandang ke bawah. Dari tempat tinggi itu tampaklah olehnya berkelebatnya bayangan-bayangan orang dalam pertempuran. Dari tempat yang jauh itu dia tidak dapat melihat siapa orangnya yang bertanding, akan tetapi dia dapat melihat seorang dikeroyok oleh belasan orang dan dari gerakan mereka tahulah dia bahwa yang bertanding adalah orang-orang yang memiliki kepandaian tinggi. Ia menjadi tertarik sekali, cepat melompat turun dari atas pohon kemudian lari cepat menuruni lereng dan memasuki hutan itu.
Kang Hong menyelinap di antara pohon-pohon mendekati tempat pertempuran dan setelah dekat dan bersembunyi di balik pohon, dia mendapat kenyataan bahwa yang sedang dikeroyok oleh 13 orang itu bukan lain adalah Kyubue Toanio Lucianchu, nenek galak berpakaian serba hitam yang dulu pernah bersama tokoh-tokoh lain menyerang gurunya di Kiam Ongsan, bahkan yang ikut mengadilinya di Kunlunsan ketika dia ditangkap. Nenek itu kini mainkan senjatanya yang hebat, yaitu pecut yang di tiap ujung cabang itu dipasangi kaitan. Gerakan nenek itu masih tangkas, jelas membuktikan bahwa nenek itu seorang ahli ginkang yang mahir, dan biarpun dia dikeroyok 13 orang, namun 9 cabang cambuknya itu dapat melayani para pengeroyoknya dengan ganas. Kang Hong memperhatikan 13 orang laki-laki yang mengeroyok Kyubue Toanio. Mereka itu rata-rata berusia 40 tahun lebih, bermacam-macam bentuk tubuh mereka, akan tetapi rata-rata mereka memiliki ilmu kepandaian yang tinggi. Mereka semua bersenjatakan golok besar dan ternyata bahwa gerakan mereka teratur sekali, merupakan gerakan barisan 13 orang yang mengurung dengan rapi sehingga biarpun nenek itu lihai ilmu cambuknya, sedemikian lamanya dia tidak mampu merobohkan seorang pun di antara para pengeroyoknya, bahkan pengepungan makin rapat. Hahaha Kyubue Toanio, lebih baik kau menyerah saja dan menyerahkan nyawamu agar kau dapat mati dengan tubuh utuh. Engkau tidak akan dapat menandingi Cap Sato Atu, 13 golok besar, dari Bengsan, seorang mengejek. Tar, cambuk di tangan Kyubue Toanio meledak-ledak menyambar, akan tetapi tanpa hasil dan kembali ia terkurung oleh sinar golok yang berkilauan sehingga nenek ini cepat memutar cambuk melindungi tubuhnya. 13 perampok laknat dari Bengsan. Kalau aku tidak mampu membasmi perampok-perampok jahat macam kalian, percuma saja aku menyebut diri sebagai pendekar wanita. Nenek itu berseru, suaranya garang dan semangatnya tak kunjung padam sungguh pun ia terancam bahaya maut dan terdesak terus. Hahaha. Mungkin dahulu engkau terkenal sebagai pendekar wanita yang cantik dan perkasa, akan tetapi sekarang engkau tidak lebih hanyalah seorang nenek tua keriputan yang sudah hampir mampus. Tua bangka tak tahu diri, sudah mendekati kuburan masih berlagak pendekar. Wajah nenek itu menjadi merah dan ia memutar cambuknya makin hebat sehingga terpaksa para pengeroyoknya meloncat mundur. Kyubue Toanio menudingkan telunjuk tangan kirinya. Penjahat-penjahat rendah. Kalian telah merampok dusun-dusun di sebelah selatan gunung, melakukan pembunuhan dan perkosaan, tidak pantang melakukan segala macam kekejian. Aku, Kyubue Toanio Lucianchu yang kebetulan lewat mendengar akan kejahatan kalian, kalau hari ini tidak mampu membasmi kalian, jangan sebut lagi aku seorang pendekar dan aku rela mampus tercacah-cacah golok kalian, majulah. Kang Hong memandang kagum. Dia sudah mendengar dari suhunya siapa nenek ini. Kyubue Toanio Lucianchu semenjak muda terkenal sebagai seorang pendekar wanita yang paling anti terhadap perampok. Wanita ini telah membuat nama besar karena dia telah membasmi banyak sekali sarang perampok, membunuh banyak kepala rampok dan membubarkan gerombolan-gerombolan. Kini sampai menjadi nenek-nenek pun masih gigih membasmi perampok. Seorang pendekar wanita yang patut dikagumi. Akan tetapi juga seorang pendekar wanita yang memusuhi gurunya. Kang Hong tersenyum dan menggeleng-geleng kepala kalau dia teringat akan cerita gurunya mengenai wanita sakti ini. Ia mencoba untuk membayangkan Kyubue Toanio di waktu muda. Memang tidak sukar. Wajah nenek itu masih membayangkan bekas kecantikan dan tubuh itu masih ramping. Hanya buah dadanya yang luar biasa besarnya itulah yang sukar dibayangkan bagaimana bentuknya di waktu nenek itu masih muda. Akan tetapi, kalau Shinjiu Kiamong mau melayani cinta kasih wanita itu, tentu di waktu mudanya dahulu dia cantik menarik. Kang Hong menghela napas. Wanita ini pun menjadi korban petualangan gurunya. Wanita itu tentu dilayani cintanya oleh gurunya, seperti halnya dia melayani Cui Im, atau Chiang Bi, Bue Cheng dan Suatsi. Melayani cinta wanita-wanita itu hanya seperti orang menikmati keindahan bunga. Akan tetapi nenek ini mencinta gurunya secara mendalam, maka menjadi sakit hati ketika ditinggalkan. Nenek ini menjadi korban gurunya, dialah yang harus berusaha memperbaiki kesalahan itu. Kini secara kebetulan sekali dia mendapat kesempatan baik. Nenek itu kini terdesak hebat, bahkan terancam oleh 13 golok besar yang memang lihai itu. Tanpa banyak cakap lagi Kang Hong meloncat keluar dari tempat sembunyinya dan menerjang barisan 13 orang yang mengurung Kyubue Toanio.
Karena pemuda ini menerjang dari luar kepungan dan gerakannya amat hebat sehingga begitu kaki tangannya bergerak, 3 orang pengeroyok roboh terlempar keluar kepungan dan gerakannya amat hebat sehingga begitu 13 orang itu menjadi kacau balau. 5 orang lalu membalikan tubuh dan dengan marah sekali lalu menerjang Kang Hong dengan golok mereka sedangkan yang 5 orang lagi masih mengeroyok Qiu Bue Toanio. Nenek ini bagaikan 9 ekor burung Garuda menyambar-nyambar. Tadi dikeroyok 13 orang ia terdesak hebat, akan tetapi setelah kini yang mengeroyoknya hanya tinggal 5 orang, begitu ia memutar cambuknya, 2 orang terjungkal roboh dengan leher terkait ujung cambuk dan urat lehernya putus-putus. Mereka roboh mengeluarkan suara seperti babi disembelih dari leher yang sudah rusak. Qiu Bue Toanio tertawa lagi dan betapapun keras melindungi diri, namun belasan jurus saja mereka bertiga pun menggeletak dan berkelojotan. Akan tetapi, dapat dibayangkan betapa kaget, heran dan kagumnya ketika nenek itu menoleh, ia melihat pemuda yang menolongnya itu agaknya telah sejak tadi merobohkan 5 orang lawannya. Ternyata ia kalah cepat merobohkan para pengeroyoknya, padahal pemuda itu hanya bertangan kosong saja. Orang muda yang gagah perkasa. Sungguh mengagumkan sekali, aku Qiu Bue Toanio harus mengakui bahwa kepandaianmu jauh melampauku, kata nenek ini yang masih terheran-heran dan kagum. Kang Hong tersenyum dan menjura dengan hormat. Selamat berjumpa, Toanio. Agaknya Toanio telah lupa lagi kepadaku. Engkau? Siapakah? Nenek itu melebarkan matanya memandang lebih tajam dengan sepasang matanya yang sudah kurang awas. Ia melangkah dekat dan kini ia mengenal pemuda itu. Rasa kagetnya bertambah dan ia berseru. Engkau? Engkau muridnya? Kang Hong mengangguk dan tersenyum. Benar, Toanio. Aku murid mendiang suhu Sinjiu Kiamong dan karena itulah maka aku sengaja membantumu melawan para perampok ini, untuk membuktikan bahwa baik suhu maupun aku tidak mempunyai rasa permusuhan terhadap Toanio. Dengan jalan ini aku yang mewakili suhu mohon maaf kepada Toanio apabila di waktu dahulu suhu pernah melakukan kesalahan-kesalahan terhadap Toanio yang semenjak muda sampai kini ternyata merupakan seorang pendekar wanita yang hebat. Nenek itu wajahnya berubah pucat, kemudian mengeluh. Ah! Kau murid si Chun Hong. Tiba-tiba tubuhnya terhuyung dan terguling roboh. Toanio. Kang Hong melompat dan menangkap lengan nenek itu sehingga tubuh itu tidak sampai terguling. Tubuh itu lemas tergantung pada lengan Kang Hong yang merangkul pinggangnya. Kau kenapa, Toanio? Kang Hong bertanya, khawatir. Terluka. Aku. Terluka oleh pukulan perampok-perampok laknat. Kang Hong tadi tidak melihat nenek itu terkena pukulan. Mungkin sebelum dia datang atau sesudah dia membantunya, pikirnya. Boleh kutolong engkau, Toanio? Mana yang terpukul? Dadaku tidak apa-apa, hanya aku telah lama menderita penyakit jantung, dan melihat engkau. Murid si Chun Hong. Aduh. Aku kaget dan jantungku. Ia mencegah tangan Kang Hong yang hendak memeriksanya. Tidak usah, hanya. Maukah engkau menolongku, membawaku ke pondokku? Tidak jauh hanya kira-kira 30 li dari sini. Baiklah, Toanio. Biar kupondong engkau. Kang Hong cepat membungkuk hendak memondong nenek itu. Akan tetapi Qiu Bue Toanio dengan kasar menolak lengannya. Jangan pondong aku. Pemuda itu terheran menyaksikan kekasaran nenek itu. Selama hidupku, baru 1 kali ada pria menyentuh dan memondongku, hanya si Chun Hong. Ah, Chun Hong, laki-laki tidak setia. Semenjak itu, belum pernah ada pria menyentuhku. Kang Hong merasa geli hatinya, juga terharu menyaksikan betapa nenek ini ternyata amat mencinta dan setia kepada gurunya. Habis, bagaimana aku dapat membawamu, Toanio? Tanyanya bingung. Kalau kau mau, kau gendong saja aku di punggungmu. Begitu lebih sopan. Kang Hong menahan senyumnya. Sudah nenek-nenek begini tua, masih mempunyai pikiran malu dipondong seorang pemuda seperti dia. Ah, wanita memang aneh, begini tua masih genit, pikirnya. Baiklah, mari ku gendong kau, Toanio. Kang Hong lalu membalikkan tubuh membelakangi nenek itu sambil berjongkok. Qiu Bue Toanio dengan tubuh lemas lalu naik ke punggung Kang Hong dan pemuda itu segera bangkit berdiri, menyangga kedua paha nenek itu yang peyot. Tar 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 tar.
Kang Hong mendengar pecut nenek itu meledak-ledak di atas kepalanya dan cabang-cabang cambuk itu menyambar ke depan, menghantam kepala 8 orang perampok yang tadi roboh di tangan Kang Hong. 8 orang itu ia robohkan dan ia sengaja tidak membunuh mereka, berbeda dengan nenek itu yang tadi membunuh 5 orang pengeroyoknya. Kang Hong terkejut. Kepala 8 orang itu remuk dan mereka tewas seketika. "Ai, Toanio, mengapa kau?" Kalau tidak dibunuh tentu mereka akan mendatangkan malapetaka kepada penduduk dusun-dusun. Kalau tidak dibunuh, apa artinya aku menentang para perampok laknat itu? Kang Hong menghela napas. Dia memang tentu saja kalau nenek itu menentang para perampok, akan tetapi membunuhi lawan yang sudah roboh, sungguh merupakan perbuatan yang kejam, yang tentu tidak akan dapat dia lakukan. Toanio yang melakukan, Toanio sendiri yang merasakan, katanya dan dia mulai melangkah. "Kemana kita harus menuju, Toanio?" "Maju terus, keluar dari hutan ini. Nanti kutunjukkan jalannya," kata si nenek yang biarpun tubuhnya lemas ternyata masih amat hebat cambuknya itu, sekali bergerak membunuh 8 orang. Kang Hong melangkah keluar dari hutan dan selanjutnya menurut petunjuk nenek itu menuju ke sebuah bukit. Tubuh nenek itu ringan sekali, dan menggendongnya merupakan pekerjaan yang mudah dan tidak berat bagi Kang Hong. "Namamu siapa?" "Kang Hong, Cia Kang Hong, Toanio." Kang Hong, tahukah engkau dosa apa yang dilakukan gurumu kepadaku?" Tentu saja Kang Hong sudah mendengar penuturan gurunya tentang nenek ini, akan tetapi untuk menghilangkan rasa sunyi dalam perjalanan itu, dia ingin mendengar sendiri penuturan Kyubue Toanio, maka jawabnya. "Aku hanya tahu bahwa Toanio dahulu mendendam kepada suhu, akan tetapi aku tidak tahu jelas persoalannya." Gurumu seorang pria yang tidak setia, tidak kenal budi, tidak menghargai cinta kasih seorang wanita." Sejenak nenek itu terengah-engah, agaknya hendak menekan kemarahannya yang timbul dari rasa sakit hati. "Aku dahulu seorang pendekar wanita muda yang cantik jelita dan gagah perkasa. Tak terhitung banyaknya orang yang tergila-gila kepadaku, yang meminangku, akan tetapi semua aku tolak karena aku belum dapat menjatuhkan hatiku kepada seorang pria. Aku ingin memilih seorang pria yang selain memiliki wajah yang mencocoki seleraku, juga memiliki kepandaian yang jauh melampauku. Betapa sukarnya menemukan pria seperti idaman hatiku. Kemudian, terjadinya hampir sama dengan munculmu tadi. Aku dikeroyok penjahat, lalu si Chun Hong muncul dan membantuku. Aku jatuh hati kepadanya. Aku mencintanya dengan seluruh jiwa ragaku. Dia muda dan tampan, seperti engkau, dia gagah perkasa seperti engkau. Akan tetapi dia hangat dan pandai merayu, tidak seperti engkau yang dingin dan kaku. Aku makin cinta kepadanya sehingga aku menyerahkan jiwa ragaku, aku terbuai dalam rayuan dan belayannya, aku menyerahkan kehormatanku. Akan tetapi, akhirnya dia meninggalkan aku, tidak mau menjadi suamiku. Bukankah suhu mencintaimu, Toanio? Cinta apa? Cinta mulut, cinta palsu, dia hanya ingin memiliki tubuhku seperti tubuh wanita-wanita lain. Dia seorang laki-laki yang berhati palsu, hanya mempermainkan wanita. Terkutuk. Kang Hong menarik napas panjang lalu memberanikan diri bertanya. Akan tetapi, mengapa Toanio dahulu suka menyerahkan kehormatan Toanio kepada suhu? Mengapa Toanio begitu mudah? Setan kau! Aku terjebak oleh bujuk rayunya. Aku mabuk oleh nafsu berah yang dibangkitkannya. Kalau aku tahu. Kalau aku tahu. Nenek itu seperti meronta-ronta di gendongan Kang Hong. Akhirnya sebelum meninggalkan aku, dia bilang bahwa cinta kasih antara pria dan wanita tidak seharusnya selalu diakhiri perkawinan. Omongan laki-laki bangsat. Mau enaknya saja. Dia bebas dan enak saja mempermainkan ribuan orang wanita, laki-laki tetap dihargai. Akan tetapi wanita? Sekali menjadi permainan pria dan ditinggalkan, siapa sudi menghargainya lagi? Hidupku rusak oleh gurumu, maka aku penasaran sekali tidak dapat menghancurkan kepalanya. Akan tetapi, masih ada engkau muridnya. Kang Hong terkejut sekali ketika merasa betapa ujung jari yang keras menyentuh ubun-ubun kepalanya. Ia maklum bahwa sekali dia melawan, jari-jari itu tentu akan mencengkeram dan tak mungkin ia mampu melindungi ubun-ubun kepalanya. Namun dia bersikap tenang dan bertanya. Apa maksudmu, Toanio? Maksudku? Hihihihi,
Maksudku, aku yang tidak berhasil membalas dendam kepadanya, masih dapat melampiaskan dendamku kepadamu, kepada muridnya. Dalam sekejap mata aku dapat membunuhmu, Chia Keng Hong murid si Chun Hong. Keng Hong merasa bulu tengkuknya berdiri. Kalau nenek itu membuktikan ancamannya, tidak ada yang akan dapat menolongnya, juga kepandaiannya yang bertahun-tahun dia pelajari tidak akan ada gunanya. Tentu saja dia dapat menyerang nenek yang berada di punggungnya itu, akan tetapi serangan macam apa yang akan dapat melebihi kecepatan nenek itu menanamkan jari-jari tangan di ubun-ubun kepalanya. Tentu dia kalah cepat dan akan tewas sebelum mampu bergerak. Pula, nenek itu berada di punggungnya karena semua gerakan tangan diawali oleh gerakan pundak sedangkan gerakan kaki diawali gerakan pangkal paha. Tak mungkin dia mendahului nenek itu, maka berusaha menyerangnya sama dengan bunuh diri. Toanio, setelah aku membantumu dan menggendongmu, mengantar engkau yang terluka ke pondok, engkau masih hendak membunuhku? Hihihihi. Siapa menolongku? Apa kau kira aku kalah dikeroyok 13 ekor tikus tadi? Jangan sombong seperti gurumu. Dan kau tidak secerdik gurumu. Siapa bilang aku luka? Aku sehat segar tidak terluka apa-apa. Akan tetapi kini aku berada di punggungmu dan kau akan dapat berbuat apa? Engkau telah mewarisi banyak ilmu gurumu, tentu aku tidak dapat membunuhmu mengandalkan kepandaian. Sekarang, aku tidak akan membunuhmu asal saja engkau suka mengajarkan ilmu Tikai Beng kepadaku. Keng Hong merasa geli dan juga muak. Yang baik maupun yang jahat, sekali manusia dikuasai oleh angkara murka dan menghendaki sesuatu yang tidak dimilikinya, sama saja, memuakkan. Kelakukan jahat yang tidak segan merugikan orang, tidak segan melakukan kecurangan, timbul dari hati yang angkara murka, yang menghendaki sesuatu yang bukan menjadi haknya. Akan tetapi dia tidak berdaya, dan tidak ada pilihan lain. Biarpun hatinya merasa berat untuk membuka rahasia ilmu yang pada waktu itu tidak ada orang lain yang mengetahuinya, akan tetapi kalau dia menolak tentu dia akan tewas. Toanio, apakah kalau aku memberi ilmu itu kepadamu, Toanio pasti akan membebaskan aku? Tentu saja. Bagaimana kalau Toanio melanggar janji? Pelak. Kepala Keng Hong ditampar sehingga dia merasa pening dan pandang matanya berkunang. Sekali lagi engkau meragukan janji seorang pendekar seperti aku, tentu engkau akan kubunuh. Kyubui Toanio Lucianchu bukan seorang rendah budi yang tidak bisa memegang janji. Janji lebih berharga daripada nyawa, tahu? Kalau begitu boleh. Harap Toanio turun dari punggungku dan aku akan mengajarkan Tikai Beng kepada Toanio. Mana bisa? Kalau aku turun, benar-benarkah engkau akan mengajarkan Tikai Beng? Tentu, Toanio. Bagaimana kalau melanggar janji? Engkau bukan pendekar seperti aku. Engkau adalah murid si Chun Hong yang pelin-pelan, mulut laki-laki perayu, berani sumpah tak berani mati. Mana bisa aku percaya? Hati Keng Hong mendongkol bukan main, akan tetapi apa dayanya? Ia menekan kemarahan hatinya dan tersenyum. Terserah kepada Toanio akan percaya kepadaku ataukah tidak. Akan tetapi kalau Toanio tidak turun dari punggung, bagaimana aku dapat mengajarkan Tikai Beng kepadamu? Sejenak nenek itu berpikir, kemudian berkata, baiklah, sekarang kau bersumpahlah. Bersumpahlah demi arwah gurumu, demi nenek moyangmu bahwa engkau tidak akan menipu aku. Setelah aku turun dari punggungmu engkau tidak akan menyerangku dan benar-benar akan mengajarkan Tikai Beng kepadaku. Keng Hong makin mendongkol, akan tetapi dia menekan hatinya, bahkan dia mengejek sambil tersenyum. Apakah Toanio tidak takut kalau aku melanggar sumpah? Seperti yang Toanio katakan tadi bahwa mulut laki-laki berani bersumpah tak berani mati? Cerewet! Bersumpahlah! Keng Hong lalu mengucapkan sumpah seperti yang dikehendaki nenek itu. Kyubui Toanio melompat turun, siap dengan cambuknya kalau pemuda itu melanggar sumpahnya. Akan tetapi Keng Hong malah duduk bersila dan berkata, marilah bersila di depanku, Toanio. Aku akan mengajarkan Tikai Beng kepada Toanio. Dengan hati penuh gairah Kyubui Toanio duduk bersila di depan Keng Hong. Nenek itu menganggap ilmu menyedot hawa sinkang lawan itu merupakan ilmu mujizat yang tiada taranya sehingga kalau ia memiliki ilmu itu tentu dia akan menjadi seorang tokoh nomor 1 di dunia Kang Ou. Keng Hong juga menduga demikian maka diam-diam hatinya geli. Ah, betapa dangkalnya pendapat itu, pikirnya.
Ilmu tidak dapat diukur tinggi atau dalamnya, tidak ada batasnya dan setiap macam ilmu pasti akan ada yang mengatasinya. Toanio, ilmu ini sesungguhnya merupakan ilmu yang amat sukar dipelajari dan amat sulit, karena bukan hanya membutuhkan dasar tenaga sinkang yang amat kuat, akan tetapi juga harus melatih tenaga dalam tubuh sehingga dapat menimbulkan tenaga menyedot yang otomatis. Terus terang saja, mendiang suhu tidak menguasai ilmu ini, dan saya pun selama hidup belum pernah mempelajari ilmu Tikai Beng, dan ilmu menyedot sinkang lawan yang kumiliki timbul secara mujizat pada saat saya menerima pemindahan sinkang dari suhu. Ia lalu menceritakan pengalamannya ketika tanpa dia sadari dia telah memiliki ilmu mujizat yang tak dapat dikendalikannya itu. Kemudian, berkat kitab-kitab peninggalan Thai Kek Chow, saya dapat menemukan cara untuk mengatur tenaga mujizat itu, dan menurut pendapat saya, seorang seperti Toanio yang telah memiliki sinkang cukup kuat akan dapat mempelajari ilmu itu asal saja Toanio bersabar. Kalau Toanio sudah mulai dapat mempergunakan tenaga menyedot itu, jangan sembarangan Toanio pergunakan secara berlebihan, melainkan sedikit demi sedikit. Orang muda. Engkau tidak perlu menasihati aku yang sudah menjadi seorang ahli sebelum engkau terlahir di dunia ini. Lekas ajarkan ilmu itu. Agar Toanio bisa mendapatkan penambahan tiba-tiba saya harus mengopar sebagian tenaga saya dengan Toanio, harap Toanio tidak melawan dan menerima sinkang saya itu, sehingga akan timbul tenaga menyedot di pusar Toanio, kemudian baru saya akan ajarkan cara melatih tenaga menyedot itu. Lakukanlah, aku siap. Kata nenek itu dengan hati penuh ketegangan karena ia ingin sekali memiliki ilmu itu. Keng Hong lalu menggeser duduknya di belakang telapak tangannya ke punggung nenek tadi sambil mengerahkan sinkang dari pusar. Tenaga yang amat kuat menerobos melalui kedua telapak tangannya. Nenek itu terkejut dan kagum. Hebat bukan main tenaga yang memasuki tubuhnya dan kalau saja ia tidak menaruh kepercayaan besar, tentu ia akan melawan tenaga itu karena biasanya tenaga itu dipergunakan menyerang lawan. Namun ia membuka pusarnya dan menerima tenaga yang membanjir memasuki tubuhnya, berkumpul di pusar. Karena ia membuka pusarnya, maka tenaga itu memenuhi tubuh dan ia merasa betapa timbul daya menyedot di tubuhnya yang membuat tenaga sinkang pemuda itu membanjir makin banyak. Setelah merasa bahwa bantuannya seperti yang dulu dilakukan gurunya kepadanya, sudah cukup untuk membangkitkan daya sedot dari pusar nenek itu, Keng Hong menghentikan pemindahan tenaganya dan dia melepaskan kedua tangannya, kemudian duduk bersila dengan wajah pucat. Hampir setengah tenaga sinkangnya telah dia buang dan dia pindahkan ke tubuh Kyubui Toanio. Juga nenek itu duduk bersila sambil memejamkan mata, tubuhnya bergoyang-goyang dan ia merasa seolah-olah hendak terbang oleh gelora tenaga yang memenuhi tubuhnya. Sampai berjam-jam keduanya duduk bersila, yang seorang berusaha memulihkan kekuatannya yang banyak terbuang, yang seorang lagi berusaha mengendalikan tenaga yang membanjiri tubuhnya. Kemudian terdengar suara Keng Hong, lemah dan lirih namun cukup jelas. Toanio, kau kendalikan tenaga yang berlebihan itu, tekan tenaga itu melalui jalan darah Cikiong Hiatu kemudian terus disalurkan melalui Tiong Teng Hiat. Setelah berkumpul lalu kau kerahkan melalui Tai Hiatu menuju ke pusar. Setelah kau ulangi sampai lancar betul, coba kau kerahkan kembali tenaga dari pusar menuju ke seluruh bagian tubuh yang kiranya terserang lawan, kemudian tiba-tiba mengosongkan bagian itu sehingga sinkang Toanio tertarik kembali bersama-sama sinkang lawan itu. Keng Hong terus memberi penerangan seperti dia pelajari dari kitab-kitab di tempat rahasia gururnya. Kyubui Toanio mendengarkan penuh perhatian. Memang dia adalah seorang ahli silat yang pandai dan pengertiannya tentang penggunaan sinkang sudah cukup. Maka setelah keterangan-keterangan itu diulangi beberapa kali saja ia sudah dapat menangkap intisarinya dan mulailah nenek ini berlatih. Diam-diam Keng Hong merasa kagum dan juga geli hatinya melihat betapa nenek ini amat tekunnya berlatih. Kagum menyaksikan semangat yang tidak kalah oleh semangat orang muda ini dan geli memikirkan betapa manusia amat serakahnya, juga dalam hal mengejar ilmu. Usia sudah begitu tua, hidup pun tentu tidak akan lama lagi, bersusah payah mempelajari ilmu itu untuk apa? Kyubui Toanio berlatih sampai 3 hari 3 malam dengan tekun, lupa makan lupa tidur. Keng Hong tidak mau mengganggunya dan pemuda ini terpaksa makan buah-buah yang dapat dia cari di dalam hutan dan minum air sungai. Pada hari keempat, pagi-pagi sekali Toanio melompat bangun dari atas tanah di mana ia berlatih sambil duduk bersila dan berkata, Keng Hong, kurasa aku sudah dapat menguasai Tikai Beng.
Coba kau serang aku, hendak ku coba ilmu ini. Kang Hong tersenyum menyaksikan kegembiraan wajah nenek itu. Toanio memang hebat dan tekun sekali. Aku tidak akan merasa heran kalau Toanio sudah berhasil dalam waktu 3 hari. Akan tetapi amat perlu dijaga agar Toanio tidak keburu nafsu, dan hanya mempergunakan ilmu apabila perlu saja. Dasar Sinkang Toanio sungguh pun sudah kuat, akan tetapi belum tentu akan dapat menerima serbuan Sinkang lawan yang disedot dan hal ini amat berbahaya, demikian menurut petunjuk jalan kitab yang kubaca. Kitab petunjuk gurumu. Siapa bisa percaya si Chun Hong? Dia selalu membohong. Hayo, kau pukul aku untuk mencoba ilmu ini. Toanio. Orang muda. Engkau sudah berjanji untuk mengajarkan Tikai Beng kepadaku, mana bisa aku tahu buktinya, bahwa pelajaran ini benar atau palsu? Kalau sudah kubuktikan hasilnya, baru aku tahu bahwa selama ini kau tidak membohong dan tidak melanggar sumpahmu sendiri. Hayo, kau pukullah aku sekarang juga. Kang Hong menarik napas panjang dan merasa serba salah. Nenek ini memiliki kekerasan hati dan kehendaknya sukar dibantah. Maka dia lalu melangkah maju dan berkata, "Hati-hatilah, Toanio." Tangannya melayang dan menepuk pundak nenek itu, sengaja mengerahkan sedikit sinkang untuk menguji daya sedot nenek itu. Plak! Kang Hong merasa betapa tenaga sinkang di tangannya yang menempel di pundak nenek itu tersedot melalui pundak dan tangannya tak dapat dia lepaskan kembali, juga hawa sinkangnya molos keluar. Akan tetapi tentu saja dia tahu bagaimana caranya melepaskan tangan. Kalau dia menyimpan hawa sinkangnya, otomatis tangannya akan terlepas. Tiba-tiba dia terkejut sekali karena tangan nenek itu sudah menyentuh dadanya, tepat di bagian jantung. "Jangan lepaskan tanganmu, jangan tarik kembali sinkangmu atau engkau akan kubunuh." Kang Hong yang merasa terkejut itu menjadi penasaran. "Toanio, apa yang hendak kau lakukan ini?" Pemuda itu merasa betapa tenaganya terus menerobos melalui telapak tangannya yang melekat pada pundak Kyubue Toanio. Kau bocah murid si Chun Hong. Di dunia ini tidak boleh ada 2 orang yang menguasai Tikai Beng. Hanya akulah seorang yang memilikinya, kata nenek itu sambil terus mengerahkan tenaga menyedot. Muka nenek itu kini menjadi merah sekali, matanya melotot dan napasnya terengah-engah. Kang Hong menjadi pucat. Ia maklum bahwa kalau sinkangnya habis, dia akan menjadi lemas atau bahkan dia dapat tewas karenanya. Kalau dia menghentikan saluran sinkangnya, tentu nenek itu akan menotok dadanya dan dia akan tewas pula. Tidak ada pilihan lain baginya. Ia akan mengisap terus tubuh itu dengan sinkangnya, kemudian sebelum kehabisan tenaga sama sekali, dia akan menghentikan dan pura-pura roboh kehabisan tenaga. Hihihihi, hawa sinkangmu kuat sekali, bocah bagus. Aduh, tubuhku panas. Aduh, seperti dibakar. Hentikan, Toanio, hentikanlah. Tidak. Dan jangan kau berani melepaskan tangan atau menarik kembali sinkangmu, sedikit saja engkau bergerak, engkau akan mati. Jari tangan nenek itu menegang di dadanya, siap mencengkeram. Toanio, hentikanlah, demi keselamatanmu sendiri. Aku tidak akan melawanmu, akan tetapi kalau tidak kau hentikan, kau akan celaka. Hihihihi. Engkau. Panas? Engkau anak kemarin sore. Hihihihi. Jangan mencoba menipuku. Aku akan celaka kalau kau lepaskan. Engkau lihai, tentu akan menyerangku. Hehehe, akan ku sedot sinkangmu sampai habis. Hihihihi. Tiba-tiba nenek itu mengeluarkan jerit melengking, mengerikan dan dari mulutnya tersembur darah. Kang Hong yang melihat betapa jari tangan nenek itu sedetik kejang, cepat melompat ke belakang sehingga mukanya tidak terkena semburan darah. Ia cepat maju lagi untuk menolong ketika melihat tubuh nenek itu terkulai. Betapa kaget dan menyesal hatinya melihat nenek itu terus muntah-muntah darah. Dengan mata yang tidak bersinar lagi nenek yang sudah rebah terlentang itu memandangnya. Kau benar. Chun Hong. Kau tunggulah aku, kepala itu terkulai lemas, matanya terpejam dan napasnya terhenti. Kang Hong memeriksa tubuh itu dan melepaskan lengan yang dipegang kembali sambil menarik napas panjang. Nenek itu sudah tewas.
Tentu jantungnya pecah karena tidak kuat menerima pengoperan sinkang yang terlalu penuh, terlalu kuat. Ia merasa kasihan dan terharu betapa dalam saat terakhir, nenek itu masih menyebut nama gurunya. Ah, nenek bekas pendekar wanita perkasa yang selalu membasmi kejahatan, yang selalu menaruh dendam kepada gurunya, telah tewas. Bukan karena kesalahannya, sungguh pun nenek itu seolah-olah mati, dalam tangannya, melainkan karena kesalahan nenek itu sendiri. Nenek yang gagah perkasa ini begitu dikuasai nafsu angkara murka karena hendak memonopoli ilmu Tikai Beng, lupa akan kesadaran dan kebenaran, lupa akan wataknya sebagai seorang pendekar yang selalu harus menjunjung tinggi kebenaran, sehingga akhirnya mengorbankan nyawanya dalam pelaksanaan perbuatannya sendiri yang terdorong oleh nafsu kemurkaan. Sungguh sayang. Dengan hati penuh penyesalan bahwa jalan keluar yang ditempuhnya seperti yang dicita-citakannya untuk menebus kesalahan-kesalahan gurunya dahulu kembali gagal, bahkan telah mengorbankan nyawa nenek itu, sungguh pun dia tahu bahwa hal itu bukan terjadi karena kesalahannya. Keng Hong lalu menggali tanah dan mengubur jenazah nenek itu sebagaimana mestinya. Setelah selesai mengubur jenazah Kyubue Toanio dan sejenak mengheningkan cipta memberi penghormatan terakhir, Keng Hong lalu meninggalkan tempat itu dan melanjutkan perjalanannya. Ia harus dapat mencari Cui Im, harus dapat merampas kembali kitab-kitab dan pusaka-pusaka milik beberapa buah partai yang dahulu diambil gurunya kemudian dilarikan oleh Cui Im. Karena teringat bahwa Cui Im berasal dari selatan di mana Lam Hai Sini menjadi tokoh utamanya, Keng Hong lalu melanjutkan perjalanan menuju ke selatan. Di sepanjang perjalanannya Keng Hong bertanya-tanya tentang keadaan. Ia mendengar bahwa perang telah selesai dengan kemenangan pihak utara. Raja muda Yunglo yang memperebutkan kedudukan dan perang melawan keponakannya, lalu naik tahta kerajaan Beng Tiao, tahun 1403. Keadaan mulai aman dan Raja atau Kaisar Yunglo memindahkan kota raja ke utara, Peking. Keng Hong melakukan perjalanan berbulan-bulan, melintasi sungai Chialing dan melewati pegunungan Teapaksan. Ia menyeberangi sungai Hansui dan bermalam selama 2 malam di kota Hantiong yang terletak di pantai sungai itu sebelah utara, kemudian melanjutkan perjalanan. Pemuda ini sama sekali tidak pernah menduga bahwa pada malam kedua, dia berada sekota dengan si Biao Eng, gadis yang selama ini menjadi kenangannya. Tidak tahu bahwa Biao Eng bersama seorang buta bermalam di sebuah penginapan yang tidak begitu jauh letaknya dari rumah penginapan di mana dia bermalam. Bagaimanakah Biao Eng si gadis yang selalu berpakaian putih seperti orang berkabung itu bisa berada di kota Hantiong? Seperti telah diceritakan di bagian depan, semenjak ibunya terbunuh oleh Cui Im dan dia sendiri diselamatkan nyawanya oleh pemuda murid Hua Sanpai, Sim Lai Sek sehingga pemuda itu mengorbankan kedua matanya yang menjadi buta, Biao Eng tidak tega meninggalkan pemuda yang amat mencintanya dan ia rela untuk menjadi teman Lai Sek, kalau perlu selama hidupnya. Ia merasa berhutang budi kepada pemuda itu dan melihat cinta kasih pemuda itu yang demikian mendalam, ia berusaha keras untuk membalas cintanya, sungguh pun hatinya sudah terampas oleh Keng Hong yang selamanya takkan dapat ia lupakan itu. Akan tetapi Keng Hong mungkin sudah mati. Biarpun ia mendengar kata-kata Cui Im yang membayangkan seolah-olah Keng Hong masih hidup akan tetapi kalau pemuda pujaan hatinya itu selamanya terasing dan takkan mungkin muncul di dunia ramai, apa gunanya ia tunggu-tunggu. Hari itu ia bersama Lai Sek tiba di Hantiong dalam perjalanan mereka ke utara. Lai Sek mempunyai seorang sahabat baik yang kini telah menjabat pangkat di kota raja dan menurut usul Lai Sek dapat mengharapkan pertolongan sahabatnya itu. Tidak mungkin kita terus menjadi orang-orang perantauan yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, demikian pemuda itu berkata kepada wanita yang dicintanya. Di kota raja, sahabatku tentu akan suka membantu kita. Kita dapat membuka toko obat, atau dapat membuka bukoan, perguruan silat. Dengan kepandaian yang kau miliki, kita tentu akan dapat hidup layak di sana, dan jika kita sudah mempunyai tempat tinggal tetap, aku akan minta bantuan sahabatku itu untuk merayakan pernikahan kita. Kita akan hidup berumah tangga dengan bahagia, mempunyai anak-anak di sekeliling kita. Ah, Biao Eng kekasihku, betapa akan bahagianya kita. Biao Eng memandang wajah tampan yang matanya buta itu dengan hati terharu. Pemuda ini amat rindu akan kebahagiaan, seperti juga dia. Manusia manakah di dunia ini yang tidak mencita-citakan kebahagiaan hidup? Dan apakah dia akan bahagia, menjadi istri Lai Sek? Biao Eng menarik napas panjang dan hatinya menjeritkan nama Keng Hong. Lai Sek memegang lengannya. Mengapa engkau menghela napas, kekasihku? Biao Eng balas memegang tangan itu.
Aku menurut saja segala kehendakmu, Koko. Bagiku, kalau engkau bahagia, aku pun ikut bahagia. Kebahagiaanku terletak pada kebahagiaanmu, Koko. Memang, dia tidak membohong. Dia tidak mempunyai siapapun juga di dunia ini. Kang Hong seperti telah mati. Satu-satunya orang yang dekat dengannya, dekat lahir batin, hanyalah Sim Lai Sek, pemuda yang sudah mengorbankan matanya untuknya. Untuk membalas budi, satu-satunya jalan hanya membahagiakan pemuda ini, dan agaknya itulah kebahagiaan baginya. Mereka melakukan perjalanan seenaknya, tidak tergesa-gesa karena keadaan Lai Sek yang buta. Biao Eng membeli 2 ekor kuda dan mereka menunggang kuda. Kuda yang ditunggangi pemuda itu dituntunnya. Di sepanjang jalan, Lai Sek menceritakan pengalaman dan keadaan dirinya. Dia sudah yatim piatu, dan dahulu hanya hidup berdua dengan cicinya, Sim Chiangbi yang tewas di tangan Cui Im pula. Kini dia sebatang kara, tiada bedanya dengan Biao Eng sendiri. Biao Eng makin kasihan dan suka kepada pemuda ini. Apalagi ketika ia mendapatkan kenyataan bahwa pemuda ini, betapapun besar rasa kasih sayangnya kepadanya, ternyata amat sopan dan tidak pernah melakukan sesuatu yang terdorong oleh nafsu berahi. Kemesraan satu-satunya dari pemuda ini terhadap dirinya hanya tercurah kepada suaranya apabila bicara dengannya, dan paling banyak hanya pada sentuhan jari tangannya kepada lengan atau pundaknya. Hal ini saja membuktikan bahwa Lai Sek benar-benar seorang pemuda yang baik, dan cintanya terhadap dirinya murni, tidak dimabuk nafsu berahi. Kalau ia buat perbandingan, sungguh jauh bedanya antara Kang Hong dan Lai Sek. Kang Hong amat romantis, bahkan mendekati mata keranjang sehingga pemuda pujaannya itu mau melayani cinta berahi seperti Cui Im, bahkan, seperti yang ia dengar, telah pula melayani cinta badani Cici Lai Sek dan beberapa orang wanita lain lagi. Akan tetapi, entah bagaimana, ia tidak pernah dapat melupakan Kang Hong. Bahkan, setiap kali Lai Sek bicara dengan suara menggetar penuh cinta kasih, setiap kali jari tangan Lai Sek yang menggetar penuh perasaan mesra menyentuh tangannya, di depan matanya terbayang wajah Kang Hong. Mereka tiba di kota Hantiong menjelang senja, lalu bermalam di sebuah rumah penginapan. Seperti biasa, mereka menyewa 2 buah kamar yang berdampingan. Karena lelah, kedua orang ini setelah makan malam lalu tidur nyenyak. Biao Eng tidak tahu bahwa tidak jauh dari situ, di dalam sebuah kamar penginapan lain berbaring tubuh Kang Hong. Juga ia tidak tahu betapa tak jauh dari rumah penginapan itu, tampak beberapa orang Huexiao beberapa kali jalan di depan penginapan dan kini menjaga rumah penginapan itu sambil bicara bisik-bisik tentang dia. Ketika pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Biao Eng bersama Lai Sek meninggalkan rumah penginapan untuk melanjutkan perjalanan, 5 orang Huexiao tergesa-gesa berangkat pula meninggalkan kota itu dan dari jauh membayangi perjalanan 2 orang muda itu. Biao Eng dan Lai Sek melalui lembah-lembah Gunung Chinlingshan, mencari jalan yang termudah, menuju ke kota Xi'an. Pemandangan di sepanjang lembah pegunungan Chinlingshan amatlah indahnya. Akan tetapi Biao Eng yang berhati-hati itu sama sekali tidak pernah mau bicara tentang segala keindahan itu, maklum bahwa hal ini akan menyakiti hati temannya, mengingatkan Lai Sek akan kebutaannya. Diam-diam ia merasa terharu kalau mengingat betapa pemuda itu kini tidak lagi mampu menikmati segala macam keindahan karena telah menjadi buta karena dia. Menjelang tengah hari, mereka melewati sebuah lereng yang penuh dengan hutan. Mereka berhenti untuk makan perbekalan mereka. Akan tetapi baru saja Biao Eng membantu Lai Sek yang meloncat dari kudanya, tiba-tiba ia menarik Lai Sek ke pinggir dan diajak duduk di bawah pohon, kemudian mengikatkan kedua ekor kuda mereka pada batang pohon. Telinganya yang tajam mendengar derap kaki kuda dan tak lama kemudian ia dapat melihat 5 orang penunggang kuda menuju ke tempat itu dari belakang. Lai Sek juga mendengar derap kaki kuda yang sudah mendekat itu dan dia merasa bahwa Biao Eng dalam keadaan tegang karena sejak turun, gadis itu tidak bicara sesuatu dan dia pun tidak mendengar gerakan gadis itu. Ada orang datang, katanya. Kau duduklah saja, Koko. Syukur kalau mereka itu hanya orang-orang lewat, kalau mereka berniat jahat, bisa aku yang melayani mereka. Hati Lai Sek tenang-tenang saja. Dia percaya penuh akan kelihayan kekasihnya. Melakukan perjalanan di samping Biao Eng, baginya jauh lebih aman dibandingkan dengan perjalanan yang dia lakukan dahulu bersama cicinya, biarpun dia belum buta. Kepandaian Biao Eng jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kepandaian cicinya ditambah dia sendiri, beberapa kali lipat lebih tinggi.
Betapapun juga, karena dia tidak akan dapat menyaksikan sendiri apa yang akan terjadi, hatinya menjadi tidak enak. Setelah para penunggang kuda yang berjumlah 5 orang itu datang dekat, Biao Eng melihat bahwa mereka itu adalah 5 orang Huisyo. Tentu ada sesuatu, pikirnya. Para Huisyo tidak akan tega naik kuda kalau saja tidak ada kepentingan yang amat mendesak. Betul saja dugaannya karena setelah melihat Biao Eng dan Lai Sek, 5 orang Huisyo itu menghentikan kuda mereka dan meloncat turun. Dari gerakan mereka yang sigap, tahulah Biao Eng bahwa mereka itu adalah orang-orang yang memiliki kepandaian tinggi, lebih-lebih pemimpin mereka, seorang Huisyo tua yang bertubuh tinggi besar, berkulit hitam, dan bermata lebar. Huisyo tua inilah yang menegur Biao Eng dengan suaranya yang kasar dan keras. Bukankah nona ini Songbun Siuli Biao Eng, putri dari Lam Haisin yang dulu menjadi tawanan di Kunlun San? Biao Eng memandang tajam, akan tetapi tidak mengenal Huisyo tua berusia 60 tahun lebih dan 4 orang Huisyo lain yang usianya tidak kurang dari 50 tahun itu. Ia mengangguk, di dalam hatinya ia dapat menduga bahwa tentu Huisyo ini hadir pula ketika Kunlun Pai mengadili Keng Hong, lalu berkata tenang. Benar seperti yang dikatakan Lo Suhu, aku adalah si Biao Eng. Tidak tahu apakah maksud hati Lo Suhu berlima, agaknya menyusul dan mencariku? Songbun Siuli, ketahuilah bahwa Pinceng adalah Tian Kek Huisyo dan ini adalah para sute Pinceng. Kami adalah orang-orang dari Xiao Limpai yang sengaja datang untuk menemuimu. Setelah engkau tahu bahwa kami adalah Huisyo-Huisyo Xiao Limpai, tentu engkau tahu apa maksud kedatangan Pinceng berlima. Biao Eng mengerutkan alisnya. Aku tidak mempunyai urusan apa-apa dengan pihak Xiao Limpai, dengan suara tegas ia berkata. Sungguh aku tidak tahu, ada urusan apakah maka Lo Suhu mencariku dan apakah kehendak Lo Suhu? Sejenak Huisyo hitam itu memandang tajam, lalu berkata. Songbun Siuli, perlu apa engkau berpura-pura lagi? Ketika berada di Kunlun San, engkau membela murid mendiang Sinjiu Kiamong, tentu engkau bersekongkol dengan dia. Kami menghendaki kembalinya kitab-kitab kami yang dicuri Sinjiu Kiamong, maka dengan sendirinya engkau adalah musuh kami. Kedua, bukankah Angkiam Toxian Li yang kini berganti julukan Angkiam Butek itu adalah sucimu, murid dari ibumu? Nah, dia telah membunuh Su Heng Tian Ti Huisyo. Mau berkata apa lagi engkau? Songbun Siuli Biao Eng berseru karena ia benar-benar kaget mendengar betapa sucinya telah membunuh seorang tokoh Xiao Lipai. Kemudian ia menghela napas dan berkata. Tentang murid Sinjiu Kiamong, aku sama sekali tidak ada hubungan, Lo Suhu. Bahkan aku tidak tahu di mana dia kini berada. Aku tidak tahu tentang kitab-kitab Xiao Limpai yang dicuri oleh Sinjiu Kiamong, dan hal itu sama sekali bukanlah urusanku. Adapun mengenai urusan bekas suciku Becui Im yang kini bukan lagi menjadi suciku, aku sama sekali tidak tahu dan juga tidak ada sangkut pautnya. Nah, Lo Suhu sudah mendengar semua dan sekarang apalagi yang hendak Lo Suhu lakukan? Omitohut. Siapa percaya omongan Putri Lam Haisin ini? Kau tanya apa yang hendak kulakukan? Pinceng dan para sute hendak membunuhmu. Tidak. Tidak boleh. Lo Suhu sekalian adalah Huisyo-Huisyo yang berhati mulia, mengapa hendak membunuh orang yang tidak berdosa? Tecu juga hadir dalam persidangan di Kunlun Pai itu dan Tecu yakin bahwa Nona Si Biao Eng tidak berdosa sama sekali. 5 pasang mata memandang kepada Lai Sek yang sudah bangkit berdiri dan tadi bicara penuh semangat itu. Tian Ke Huisyo memandang tajam dan mengingat-ingat. Akan tetapi dia tidak mengenal siapa adanya pemuda buta ini, juga tidak ingat bahwa dahulu dalam persidangan itu terdapat seorang buta. Engkau siapakah? Tanya Huisyo itu dengan suara keren. Tecu adalah Sim Lai Sek, murid Huasan Pai yang pada waktu itu hadir pula bersama kedua supek Huasan Siang Sin Kiam. Omitohut. Engkau adik murid wanita Huasan Pai yang diperkosa murid Sinjiu Kiam Ong? Dan kini engkau bersahabat dengan wanita ini? Matamu menjadi buta, tentu dibutakan olehnya. Tidak, tidak. Harap Lo Cianpui jangan salah menuduh. Nona Si Biao Eng ini sama sekali tidak berdosa. Semua pembunuhan itu dilakukan oleh Angkiam Toxian Li yang mendurhakai gurunya, bahkan Lam Haisin sendiri dibunuhnya. Koko, diamlah, jangan ikut campur. Biao Eng membentak. Gadis ini sementara dahulu memiliki kekerasan hati.
Ia tidak takut menghadapi ancaman para Huisyo Xiao Limpai ini, juga ia tidak senang kalau kematian ibunya diketahui orang lain, apalagi kalau kematian itu disebabkan tangan sucinya sendiri, murid ibunya. Hal ini adalah urusan dalam, urusan antara dia dan Cui Im, dan tidak perlu diketahui orang lain. Lo Suhu, pendeknya, aku tidak mempunyai urusan sedikit pun dengan Xiao Limpai, dan kalau Lo Suhu tidak percaya omonganku, terserah, Lo Suhu sekalian mau apa. Aku tidak takut. Omitohut. Siapa dapat percaya omonganmu, seru Tian Kek Huisyo. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Suheng, terpaksa kita harus melanggar pantangan membunuh. Seorang di antara 4 orang Sute Tian Kek Huisyo itu berseru sambil mencabut toya yang tadinya terselip di pinggangnya. 3 orang Huisyo lainnya juga sudah mencabut toya mereka dan mengurung Biao Eng. Sombun Siuli, karena orang seperti engkau ini hanya mengotorkan dunia dan membahayakan keselamatan hidup manusia lain, terpaksa pincang berlima harus turun tangan membasmi dari muka bumi. Sambil berkata demikian, Tian Kek Huisyo sudah membuka bajunya sehingga tubuhnya bagian atas telanjang. Huisyo ini memang terkenal dengan senjatanya yang istimewa, yaitu jubahnya sendiri. Para Lo Suhu tunggu dulu. Sim Laisek yang buta itu menggerak-gerakkan kedua tangannya ke atas dengan muka penuh kegelisahan. Nona si Biao Eng tidak bersalah apa-apa. Dia bukan orang jahat, sebaliknya, dia seorang yang paling mulia di dunia ini, harap jangan membunuh dia. Omitohut. Orang yang sudah terracun cinta, bukan hanya buta mata juga buta hatinya, kata seorang di antara para Huisyo itu sambil menggeleng-geleng kepala karena kasihan. Koko, kau duduklah. Aku tidak takut kepada Huisyo-Huisyo ini. Biao Eng berseru, hatinya panas melihat sikap Laisek yang seolah-olah merendahkan dia karena pemuda itu takut. Huisyo-Huisyo Xiao Limpai, majulah. Ia menantang sambil meloloskan sabuk sutranya dan siap menghadapi para pengeroyokan itu. Tian Kek Huisyo berseru keras dan jubah di tangannya sudah menyambar dengan kekuatan yang hebat. Angin kekuatan jubah ini saja sudah membuat pakaian dan rambut Biao Eng berkibar seperti tertiup angin besar. Biao Eng maklum bahwa Huisyo tinggi besar berkulit hitam ini amat lihai, maka cepat ia mengelak ke kiri dan menggerakkan ujung sabuknya membalas dengan totokan ke arah jalan darah di dada Tian Kek Huisyo. Akan tetapi 2 batang toya telah menangkisnya dari kanan kiri sehingga ujung sabuknya membalik. Ternyata tangkisan 2 orang Huisyo Xiao Limpai itu juga mengandung tenaga yang dahsyat. Pada detik selanjutnya, 2 buah toya lagi menyambar, yang sebuah menyerampang kaki, yang sebuah lagi mengemplang kepala. Biao Eng terkejut, cepat mengelak sambil meloncat mundur agak tinggi, sabuknya diputar di depan tubuh mengancam lawan. Tian Kek Huisyo adalah seorang tokoh tingkat 2 dari Xiao Limpai maka tentu saja ilmu silatnya hebat, tenaganya pun dahsyat sekali. Adapun 4 orang Huisyo lainnya adalah sute-sutenya, dan sungguh pun kepandaian dan tenaga sinkang mereka tidak setinggi Suheng mereka namun mereka ini pun termasuk tokoh-tokoh tingkat 2 dan telah memiliki ilmu silat yang tinggi. Apalagi ketika mereka mengeroyok Biao Eng mereka yang maklum akan kelihayan gadis itu, telah menggunakan gerakan-gerakan teratur dari Lohantin, barisan kakek gagah, sehingga mereka itu bergerak saling bantu, seolah-olah 5 orang lihai itu dikendalikan oleh sebuah pikiran dan perasaan. Biao Eng terdesak hebat. Terpaksa gadis ini mengerahkan semua kepandaiannya untuk menjaga diri. Ia terus terdesak hebat. Menurut penilaiannya, kalau ia melawan mereka seorang demi seorang, biar Tian Kek Huisyo sendiri tidak akan dapat mengalahkannya. Akan tetapi pengeroyokan mereka benar-benar amat teratur sehingga ia tidak mampu menekan seorang saja untuk merobohkan mereka seorang demi seorang. Gadis itu kini memutar sabuk sutranya dengan memegang senjata itu bagian tengah sehingga kedua ujung sabuk menyambar-nyambar dan ujungnya berubah menjadi banyak saking cepat gerakannya. Kalau hanya mengandalkan senjatanya untuk menangkis hujan serangan itu saja, tentu dia tidak kuat bertahan lama, maka ia pun mengerahkan ginkangnya yang luar biasa untuk berloncatan ke sana kemari, mengelak dan menangkis. Gerakan Biao Eng amat ringannya, pakaian dan sabuknya yang putih berkibar-kibar dan dia laksana seekor kupu-kupu bersayap putih yang dikejar-kejar hendak ditangkap oleh 5 orang anak-anak. Biao Eng maklum bahwa kalau dia terus mempertahankan diri dengan mengelak dan menangkis, akhirnya dia tentu takkan kuat bertahan dan akan tewas di tangan 5 orang Huisyo yang lihai ini.
Juga ia mulai merasa penasaran dan marah sekali, maka ia mengambil keputusan untuk berlaku nekat. Setidaknya ia harus dapat merobohkan seorang di antara mereka. Kalau dia harus mati, dia harus dapat membunuh sedikitnya seorang di antara mereka. Tiba-tiba jubah di tangan Tian Kek Huisyo menyambar ke arah pahanya, membabat dari kanan ke kiri. Biao Eng melompat tinggi untuk menghindarkan diri. Selain tubuhnya mencelat ke atas, sebatang toya menusuk ke arah perutnya dan dua toya menghantamnya dari kanan. Cepat ia menggunakan sehelai ujung sabuknya membelit toya dari depan, terus menggunakan sinkangnya secara tiba-tiba menarik toya itu ke kanan sehingga toya itu menangkis dua toya dari kanan. Pada detik itu, sebatang toya lagi menyambar dari kiri, pada saat kakinya sudah turun ke tanah. Inilah kesempatannya, pikirnya. Ia menggunakan tangan kiri meraih toya itu sambil menggerakkan tubuhnya miring. Toya itu ia betot sehingga Huisyo yang memegang toya tertarik ke depan, sebelah ujung sabuknya menyambar dan menotok pundak Huisyo itu yang seketika menjadi lemas sambil mengeluarkan rintihan perlahan. Akan tetapi pada detik itu pula, amat cepat datangnya, jubah di tangan Tian Kek Huisyo sudah datang menghantam kepalanya. Tidak ada kesempatan lagi untuk mengelak bagi Biao Eng, juga untuk menangkis dengan sabuk jaraknya sudah terlampau dekat. Terpaksa ia mengerahkan sinkang ke lengan kanannya dan menangkis jubah itu dengan lengannya. Kalau jubah itu mengandung saluran sinkang menjadi kaku, tentu akan tertangkis menjadi lemas dan biarpun sudah tertangkis, ujungnya masih meliuk ke belakang dan ujung yang mengandung tenaga dahsyat itu menghantam punggung Biao Eng dengan kuatnya. Biao Eng mengeluh dan cepat meloncat ke belakang, masih sempat mengebutkan sabuknya ke depan dibarengi tangan kirinya yang mengeluarkan senjata rahasianya tusuk kode bunga bue sebanyak 3 buah yang menyambar ke arah kedua mata Tian Kek Huisyo dan ulu hatinya. Namun Huisyo ini mendengus dan mengebutkan jubahnya sehingga 3 buah senjata itu runtuh semua. Tian Kek Huisyo menghampiri sutenya yang kena ditotok oleh sabuk sutera gadis itu, lalu menotok punggung dan pundak sutenya. Dalam waktu singkat saja Huisyo itu sudah sembuh kembali, sedangkan Biao Eng pun telah dapat mengembalikan tenaganya. Sungguh pun ia merasa betapa dadanya sesak, tanda bahwa ia telah menderita luka di sebelah dalam tubuhnya sebagai akibat hantaman ujung sabuk pada punggungnya tadi. Akan tetapi luka di dalam dada itu tidak dirasakannya, malah menambah kemarahannya sehingga ia menerjang maju sambil berseru keras. Haid! Sabuk sutera berubah menjadi sinar putih dibarengi meluncurnya senjata rahasia bola putih berduri yang menyambar ke arah 5 orang pengeroyoknya. Akan tetapi, kelima orang Huisyo itu sudah siap dan dapat mengelak atau menangkis, juga sambil melompat mundur menghindarkan diri dari ancaman sabuk sutera yang menjadi sinar putih panjang. Tian Kek Huisyo yang berpemandangan tajam itu dapat mengetahui bahwa lawan lihai itu terluka dan bahwa gerakan-gerakan Biao Eng adalah gerakan orang nekat yang hendak mengadu nyawa, maka dia memberi aba-aba kepada para sutenya untuk bersikap waspada dan kini mereka mengurung dengan sikap tenang namun dengan pertahanan yang amat kuat. Biao Eng biarpun lihai, namun kalah pengalaman. Gadis ini terpengaruh oleh nafsu marah dan terus mengamuk seperti harimau terluka. Namun semua serangannya gagal semua, bahkan semua persediaan senjata rahasianya habis, dilemparkan ke arah para lawannya. Setelah semua senjata rahasianya habis, ia mengamuk dengan sabuk sutranya yang merupakan tangan-tangan maut menyambar nyawa lawan. Namun karena para Huisyo itu sudah bersiap siaga, semua serangannya dapat tertangkap dan dielakkan. Mereka kini mengurung makin rapat, tidak tergesa-gesa membalas serangan karena Tian Kek Huisyo maklum bahwa kalau tenaga gadis itu sudah melemah atau hampir habis, tidak akan sukar lagi dia dan sutenya untuk merobohkan lawan yang amat lihai ini. Sim Laisek yang bermata buta berdiri dengan tubuh kejang kaku, kedua lengan tergantung di kanan kiri tubuhnya, jari-jari tangannya bergerak-gerak, kadang-kadang mengepal kadang-kadang terbuka mencengkeram saking tegangnya hatinya. Ia menyesal sekali dan baru sekarang dia merasa menyesal akan kebutaan matanya karena dia tidak dapat melihat jalannya pertempuran-pertempuran atau lebih tepat lagi, dia tidak dapat melihat bagaimana keadaan kekasihnya yang dikeroyok oleh 5 orang Huisyo yang dia tahu tentu amat kosen itu. Bagi dia yang hanya dapat mendengarkan jalannya pertempuran itu, terasa bukan main lamanya dan ketegangan hatinya makin memuncak, apalagi ketika dia mendengar kekasihnya mengeluh lirih. Tepat seperti perhitungan Tian Kek Huisyo, makin lama Biao Eng makin menjadi lemah dan tenaganya berkurang. Wajah gadis yang tadinya merah saking marahnya, kini menjadi pucat dan leher gadis itu basah oleh peluhnya.
Sambaran sabuknya tidak sekuat tadi lagi, dan sinar putih dari sabuknya biarpun masih menyambar-nyambar namun tidak sepanjang tadi. Mulailah Tian Kek Huisyo membalas dengan serangan-serangan yang amat kuat. Serangan Huisyo ini merupakan pertanda bagi para sutenya untuk turun tangan menyerang. Serangan mereka tidak bertubi-tubi terlalu cepat seperti tadi, melainkan secara bergiliran. Akan tetapi karena setiap serangan dilakukan dengan pengerahan tenaga sepenuhnya, maka tentu saja Biao Eng menjadi sibuk sekali. Sekali-kali menangkis dengan sabuknya, ia merasa telapak tangannya tergetar. Kedua telapak tangannya sudah berkeringat dan hal ini membuat sabuk yang dipegangnya menjadi licin sekali sehingga setiap kali ia melibat ujung toya lawan dan hendak membetotnya, sabuknya malah terbawa dan kalau ia tidak melepaskan libatannya, tentu bukan senjata lawan yang terampas, malah senjatanya sendiri yang akan terampas lawan. Kini bagi 5 orang Huisyo itu, tinggal tunggu waktu tidak lama lagi untuk dapat merobohkan Biao Eng. Akan tetapi, mereka adalah Huisyo-Huisyo yang memiliki watak gagah dan welas asih. Mereka tidak ingin menyiksa gadis itu, melainkan hendak merobohkan dengan sekali pukul agar dapat terus menewaskannya. Pula, mereka terpaksa melakukan pengeroyokan karena mereka maklum bahwa kalau maju satu-satu, mereka tentu kalah. Dalam pandangan mereka, Biao Eng sama jahatnya dengan ibunya yang menjadi datuk hitam, sama jahatnya dengan Cui Im yang membunuh Tian Ti Huisyo, maka bagi mereka yang juga menjadi orang-orang gagah, adalah merupakan kewajiban untuk mengenyahkan tokoh sejahat ini dari muka bumi. Karena Biao Eng tak pernah mengeluh, dan karena senjata yang dipergunakan gadis ini adalah senjata lemah sehingga tidak pernah terdengar beradunya senjata keras, maka Lai Sek mendengarkan gerakan kaki dan angin gerakan tubuh dan senjata mereka, sama sekali tidak tahu betapa keadaan wanita yang dikasihinya itu terancam bahaya maut. Pada saat yang amat kritis bagi Biao Eng itu, tiba-tiba tampak bayangan putih berkelebat dan sambaran angin dahsyat yang sangat luar biasa membuat 5 orang Huisyo itu melompat mundur. Tahu-tahu seperti datangnya setan saja, di tengah-tengah tempat itu telah berdiri seorang pemuda berpakaian putih sederhana. Melihat pemuda ini, mata Biao Eng terbelalak, mukanya yang sudah pucat menjadi makin pucat, napasnya yang biarpun tadi telah sesak akan tetapi masih bisa, kini menjadi terengah-engah dan hidungnya kembang kempis, bibirnya yang pucat itu bergerak meneriakkan sesuatu yang tak ada suaranya. Mulutnya jelas menjerit, Keng Hong, akan tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya itu. Pemuda itu memang Keng Hong. Dia pun datang dari kota Hantiong dan tadinya dia berniat untuk menuju ke selatan dari kota ini mengambil jalan sungai, yaitu menurut sepanjang sungai Hansui. Akan tetapi melihat Qin Lingshan dari jauh, tiba-tiba saja timbul keinginan hatinya untuk mendaki pegunungan itu. Ketika dia tiba di dalam hutan di lerang itu, dari sebuah puncak dia melihat pertempuran. Hatinya tertarik dan dia cepat berlari menghampiri dan dapat dibayangkan betapa kaget dan juga girang hatinya ketika melihat bahwa gadis yang dikeroyok oleh 5 orang Huisyo itu bukan lain adalah Biao Eng, gadis idaman hatinya yang selama ini selalu dikenangnya dengan hati sedih. Ia hanya memandang heran sebentar saja kepada pemuda buta yang berdiri gelisah di bawah pohon. Begitu melihat betapa Biao Eng terdesak dan terhimpit, keadaannya berbahaya bukan main, dia cepat menerjang maju, menggunakan kedua tangannya mendorong dengan kekuatan sinkang sehingga 5 orang Huisyo yang mengeroyok gadis itu berlompatan ke belakang. Keng Hong menahan keharuan hatinya bertemu dengan gadis itu, dan kini dia menghadapi para Huisyo dengan sikap hormat, menjura dan berkata halus. Maafkan kalau saya berani lancang tangan mencampuri urusan ini, Ngowi Lo Suhu. Akan tetapi, bukankah segala urusan dapat diselesaikan dengan cara dingin dan damai? Perlukah sesama manusia saling serang dan berbunuh-bunuhan? Lo Suhu sekalian yang bijaksana tentu maklum bahwa tidak ada kesalahan yang sedemikian besarnya sehingga yang bersalah perlu dibinasakan. Tian Kek Huisyo dan para sutenya memandang dengan mata terbelalak, kalau tadi mereka kaget menyaksikan tenaga sinkang pemuda yang menengahi ucapan itu. Akan tetapi, tiba-tiba Tian Kek Huisyo berseru. Hei! Bukankah engkau bocah murid Shinjiu Kiam-ong? Keng Hong mengangkat muka memandang Tian Kek Huisyo penuh perhatian. Baru sekarang dia teringat. Ia adalah seorang di antara 2 orang Huisyo yang memusuhi gurunya, bahkan hadir pula ketika dia diadili di Kunlun San. Cepat dia menjura dengan hormat dan berkata. Ah, kiranya Lo Cianpui dari Xiao Lipai yang berada di sini? Maaf. Benar Lo Cianpui. Saya adalah Chia Keng Hong, murid suhu Shinjiu Kiam-ong.
Nona ini adalah Nona si Biao Eng, putri dari Lam Hai Sini dan yang dulu kau tuduh sejahat-jahatnya dan telah membunuh banyak orang bukan? Mengapa sekarang kau membelanya? Wajah Keng Hong menjadi merah sekali. Ah, maaf, Lo Cianpue. Dahulu saya adalah seorang yang sebodoh-bodohnya, tidak dapat membedakan mana yang benar mana yang salah, tidak dapat membedakan mana yang suci mana yang kotor. Sekarang baru terbuka mata saya bahwa Nona si Biao Eng adalah seorang gadis yang tidak berdosa. Saya berani menanggungnya, maka harap Lo Cianpue sudi memaafkan apabila dia bersalah. Omitohut. Kalau ada yang lebih aneh dari ini, benar-benar Pinceng masih kurang pengalaman. Gadis yang kau bela ini jahat, ibunya Datuk Hitam, dan sucinya. Si iblis betina itu telah membunuh Suteku, Tian Ti Huesio. Kalau ibunya seperti itu, sucinya seperti itu mana bisa diharapkan dia ini seorang yang baik? Suci murni katamu. Heh, Chia Keng Hong. Dia harus mati di tangan kami yang selain bertugas menyebarkan ajaran tentang mencari kebenaran, juga bertugas membasmi segala kejahatan sampai ke akar-akarnya. Dan engkau sendiri, kalau engkau tidak bisa mengembalikan kitab-kitab Xiao Limpai yang dahulu dicuri suhumu, engkau pun harus pula dibasmi. Kami tidak berhasil membunuh Xinjiu Qiamong yang jahat, kini kami dapat membunuh muridnya, hal itu sudah cukup baik. Suara Tian Kek Huisio terdengar keren dan berwibawa. Keng Hong tersenyum sabar biarpun hatinya merasa penasaran sekali. Lo Cianpue, bukankah ajaran yang Lo Cianpue sebarkan adalah pelajaran yang berdasarkan kasih yang luas? Cinta kasih barulah murni kalau diberikan tanpa dikehendaki balasan, tanpa pamrih. Contohnya, adalah cinta kasih dari Tuhan sehingga diberikannya Hawa untuk kita isap, diberikannya sinar matahari untuk menghidupkan kita. Demikian suci murni cinta kasih Tuhan sehingga siapapun juga manusia maupun binatang, manusia yang disebut baik maupun yang jahat, yang berdosa maupun yang tidak, dapat mengecap kenikmatannya daripada cinta kasihnya. Adakah matahari kehilangan sinarnya kalau menimpa tubuh orang-orang berdosa dan dianggap jahat? Adakah Hawa menjadi berkurang manfaatnya kalau terisap oleh manusia yang dianggap berdosa? Lo Cianpue, kalau Lo Cianpue menyebarkan pelajaran berdasarkan cinta kasih yang sejati, mengapa cinta kasih itu luntur menjadi berubah kebencian dan nafsu membunuh setelah Lo Cianpue bertemu dengan orang-orang seperti Nona si Biao Eng dan saya? Sejenak 5 orang Huisio itu tercengang, akan tetapi kemudian Tian Kek Huisio menjadi marah sekali. Ia melompat ke depan dan membentak. Bocah! Kau tahu apa tentang kasih Tuhan dan kasih manusia? Kalau ada manusia jahat, kita mengenyahkannya bukan karena kita membencinya, melainkan karena kita mengingat akan manusia-manusia lain yang terancam keselamatannya oleh si jahat itu, sehingga kita membunuh si jahat justru berdasarkan cinta kasih kita kepada manusia. Hahaha. Tiba-tiba Keng Hong tak dapat menahan dorongan hatinya dan dia tertawa bergelak. 5 orang Huisio itu kaget dan memandangnya dengan mata terbelalak. Sungguh amat lucu alasan yang kau kemukakan itu, Lo Cianpue. Aku tidak percaya bahwa dalam pelajaran sebuah agama terdapat pendirian seperti itu. Wewenang apakah yang ada dirimu maka Lo Cianpue boleh memutuskan siapa yang jahat dan siapa yang harus mati? Dari siapakah Lo Cianpue mendapatkan wewenang untuk membunuh dengan alasan demi untuk kasih? Mana mungkin menegakkan kasih dengan pembunuhan? Betapa palsunya! Betapa lucu dan menjemukan manusia yang mempergunakan agama sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadi, mencapai kemuliaan duniawi. Betapa munafiknya manusia yang bahkan memaksa Tuhan agar bersekutu dengannya demi tercapainya nafsu pribadi. Ah, hahaha, benar ucapan suhu dahulu bahwa dunia ini merupakan panggung dan para manusia ini tiada lain hanyalah sekumpulan badut-badut yang menggelikan akan tetapi juga menjemukan, sekumpulan badut yang sebagian besar memakai topeng-topeng menutupi muka mereka. Ngowi Lo Cianpue, apakah Ngowi memakai topeng jubah pendeta dan kepala tanpa rambut? Hahaha. Tiba-tiba, Keng Hong berhenti terbawa dan baru sadarlah dia betapa dia telah tertawa dan bicara seolah-olah di luar kesadarannya. Rasa girang yang luar biasa sekali ketika Biao Eng dalam keadaan selamat dan sehat membuat hatinya ringan dan dadanya lapang, dan sifatnya yang gembira seperti dulu kumat kembali. Dia sama sekali bukan bermaksud menghina para Huisio itu, melainkan bicara sesungguhnya seperti yang keluar dari hatinya karena memang dia merasa penasaran dan geli hatinya mendengar alasan yang dikemukakan Tian Kek Huisio yang ingin membunuh Biao Eng dan dia sendiri. Tian Kek Huisio menudingkan telunjuk kirinya ke arah muka Keng Hong lalu membentak. Bocah!
Kiranya engkau malah lebih menyeleweng dan lebih jahat daripada guru sendiri. Engkau sudah patut dihukum mati agar rohmu dihukum dalam neraka tingkat paling rendah. Jangan mengira bahwa Pinceng tukang membunuh dan suka membunuh. Akan tetapi, kalau dapat Pinceng umpamakan, perempuan itu dan engkau adalah 2 ekor ular yang berbisa dan berbahaya sekali bagi keselamatan umum. Demi untuk mengamankan manusia-manusia lain, Pinceng berlima berusaha untuk membunuh 2 ekor ular itu. Nah, kau bersiaplah, bocah yang sombong dan jahat, yang berani menghina agama. Tian Kehuisio yang sudah tak dapat lagi menahan kemarahannya, menerjang maju dengan senjata jubahnya, dihantamkannya jubah itu ke arah kepala Keng Hong. 4 orang sutenya juga sudah mengurungnya dengan toya melintang di depan dada. Sambaran jubah itu dengan mudah dapat dielakkan oleh Keng Hong, akan tetapi ketika 4 batang toya menyambar dari berbagai jurusan, pemuda ini menggerakkan kedua tangannya menangkis toya-toya itu dengan lengan. Plak 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 plak. 4 orang Huisyo itu terkejut dan melompat ke belakang. Toya mereka tadi membalik dan telapak tangan mereka terasa panas dan pedas, hampir saja mereka melepaskan toya mereka. Lo Qianwei sekalian adalah tokoh-tokoh Xiao Limpai dan hendak mempergunakan kepandaian untuk membunuh orang. Akan tetapi aku pun memiliki kepandaian yang hendak kupergunakan untuk membela diri. Dan hendaknya diingat bahwa aku bukanlah seorang lemah yang mudah saja dibunuh. Aku telah mempelajari ilmu-ilmu yang kiranya akan dapat mengatasi kepandaian Ngowi membatalkan niat buruk hendak membunuh orang dan kembali ke Xiao Limsi, bertapa dan berdoa bagi keselamatan dan perdamaian di dunia. Ucapan Keng Hong ini sungguh-sungguh, akan tetapi oleh kelima orang Huisyo itu dianggap sebagai sindiran dan penghinaan. Tian Kehuisio berseru panjang dan menerjang lagi, diikuti 4 orang sutenya yang merasa penasaran. Serangan mereka hebat sekali, datang bagaikan angin taufan mengamuk. Sekali lagi Keng Hong menggerakkan kedua tangannya menangkis sambil memutar tubuh sehingga kedua lengannya merupakan sepasang toya dan sekaligus menangkis 4 toya dan sebuah jubah yang menghantamnya. Kembali 5 orang lawannya terpental ke belakang sambil berteriak kaget. Kini Keng Hong bertolak pinggang dan suaranya terdengar sungguh-sungguh, matanya bersinar-sinar dan keningnya berkerut. Lo Suhu, aku mengerti bahwa mendiang guruku berhutang 2 buah kitab kepada Xiao Limpai, yaitu kitab-kitab Seng Tu Cikeng dan Ikiong Hoan Hiat. Dan ku beritahukan kepada Lo Suhu bahwa kedua buah kitab itu telah dicuri orang. Akan tetapi aku bersumpah demi roh suhuku bahwa aku akan mencari pencuri itu, akan merampas kembali kedua buah kitab dan akan kuantarkan kembali ke Xiao Limsi disertai maafku terhadap Xiao Limpai atas perbuatan suhu. Nah, kuharap Ngowi dapat mengerti dan suka menghabiskan pertandingan yang tidak ada manfaatnya ini. Siapa percaya ocehanmu? Tian Kehuisio menyerang lagi, dan 4 orang sutenya juga menerjang maju, kini menggunakan jurus-jurus mematikan dan mengerahkan seluruh tenaga sinkang dalam menggerakkan senjata mereka. Tiba-tiba tubuh Keng Hong berkelebat, sedetik lenyap dari pandang mata 5 orang pengeroyoknya saking cepatnya dan pada detik-detik berikutnya, terdengar seruan-seruan kaget Tian Kehuisio dan 4 orang sutenya karena tiba-tiba saja kedua lengan mereka menjadi lemas dan senjata-senjata mereka terampas dari tangan mereka. Ketika mereka membalik dan memandang, ternyata sebuah jubah dan 4 batang toya itu kini telah berada di tangan pemuda itu. Sudah jelas bahwa Ngowi Lo Suhu tidak dapat menandingi aku, dan sudah kunyatakan dengan sumpah bahwa aku akan mencari 2 buah kitab itu dan mengembalikannya ke Xiao Limpai, mengapa Ngowi masih berkeras saja? Beginikah sikap orang-orang gagah dari Xiao Limpai yang terkenal di seluruh dunia? Keng Hong berkata dan sekali tangannya bergerak, jubah dan 4 batang toya itu melayang kepada pemilik masing-masing. 5 orang Huisyo itu cepat menyambar senjata mereka dan Tian Kehuisio yang menyambut jubahnya terhuyung 2 langkah, sedangkan 4 orang sutenya terhuyung-huyung sampai 5 langkah ketika menyambut toya masing-masing. Diam-diam Tian Kehuisio terkejut dan kagum bukan main. Pemuda murid Xinjiu Qiamong ini setelah lenyap di puncak Kiam Koksan, kini telah menjadi seorang yang amat lihai, dan menurut penilaiannya biarpun hanya bertanding 2 gebrakan saja, pemuda ini malah lebih lihai daripada mendiang Xinjiu Qiamong. Maka dia lalu menjura dan berkata, Pinceng berlima tidak buta, dapat melihat lawan yang jauh lebih pandai. Pinceng mengaku kalah dan hendak melaporkan semua ini kepada ketua Xiao Limpai. Namun hendaknya kau ketahui orang muda, bahwa Xiao Limpai bukan perkumpulan yang boleh kau permainkan begitu saja. Kalau kelak engkau tidak memenuhi janjimu, akhirnya sudah dapat dipastikan bahwa engkau akan tewas di tangan kami.
Setelah berkata demikian, Qian Kekweisio mengenakan jubah yang tadi dia pakai sebagai senjata, kemudian menghampiri kuda dan meloncat ke punggung kuda, pergi meninggalkan tempat itu diikuti 4 orang sutenya yang juga sudah menunggang kuda masing-masing. Derap kaki kuda terdengar makin menjauh dan setelah bayangan mereka lenyap, barulah Kang Hong membalikkan tubuhnya, memandang Biao Eng. Biao Eng semenjak tadi berdiri seperti kena pesona, tidak bergerak-gerak hanya memandang Kang Hong ketika pemuda ini menghadapi 5 orang Huesio Xiao Limpai, lupa akan keadaan, lupa kepada Lai Sek yang juga berdiri dan agak miringkan kepala untuk dapat mendengar lebih seksama, dan keningnya berkerut ketika dia mengetahui bahwa yang datang adalah Chia Kang Hong, musuh besarnya, orang yang dia anggap telah membunuh cicinya. Terbayanglah dia betapa ketika dia terbangun dari tidur dahulu, dia melihat cicinya berada dalam pelukan Kang Hong, bermain cinta dengan pemuda ini, dan kemudian betapa cicinya tewas dalam pelukan pemuda ini pula. Teringat akan hal ini, kebenciannya terhadap Kang Hong makin mendalam. Akan tetapi karena Kang Hong menghadapi 5 orang Huesio itu dan membela Biao Eng, tentu saja dia tidak dapat berkata apa-apa, hanya mendengarkan penuh perhatian. Kang Hong yang memandang Biao Eng, tak terasa melangkah maju sehingga dia berdiri berhadapan dengan gadis itu, hanya terpisah 3-4 langkah lagi. Sejenak mereka saling berpandangan, dan hati Kang Hong penuh keharuan melihat gadis yang kini makin cantik jelita dalam pandangan matanya, agak kurus dan layu, seolah-olah kehilangan semangat hidup. Akan tetapi manik mata yang jeli itu kini memancarkan sinar kegairahan dan kebahagiaan ketika memandangnya. Biao Eng. Kang Hong berbisik penuh ragu, penuh harap dan penuh permohonan maaf. Kalau dia teringat akan sikapnya terhadap gadis ini di puncak Kunlun, jantungnya seperti ditusuk-tusuk dan ingin dia menjatuhkan diri berlutut di depan gadis itu untuk minta ampun. Biao Eng. Kau maafkan aku. Ucapan ini lirih dan menggetar. Kang Hong. Biao Eng juga menyebut nama yang selama ini terukir di hatinya. Hatinya menjeritkan nama ini akan tetapi bibirnya hanya berbisik lirih. Getaran hatinya membuat kedua lengannya terulur, seolah-olah ia hendak menyambut mustika yang selama ini hilang dan kini muncul kembali. Akan tetapi kedua lengannya itu lemas kembali. Kedua matanya menjadi basah ketika mulutnya melanjutkan bisikan. Syukurlah, engkau masih hidup. Melihat betapa kini 2 butir air mata seperti butiran-butiran mutiara menitik turun dari balik bulu mata itu, kaki Kang Hong menggigil. Biao Eng menangis. Gadis yang terkenal berdarah dingin, yang dijuluki si cantik berkabung, yang berhati dingin seperti salju dan keras seperti baja, kini menitikkan air mata. Ah, tentu sakit rasa hati gadis ini teringat akan segala fitnah keji yang dia lontarkan dahulu itu di puncak Kunlun San. Tiba-tiba Kang Hong menjatuhkan diri berlutut sambil melangkah maju sehingga dia berlutut dekat sekali di depan kaki Biao Eng. Maafkan aku. Ampunkan aku, Biao Eng. Aku mengaku bersalah kepadamu, sudikah engkau memaafkan aku? Jangan berlutut, Kang Hong. Ah, Kang Hong. Tubuh gadis itu terhuyung hendak roboh. Kang Hong meloncat bangun dan cepat memeluk tubuh gadis itu. Biao Eng terisak, merapatkan mukanya di dada orang yang semenjak dahulu dicintanya sepenuh hatinya ini. Di antara isaknya ia hanya dapat berbisik. Kang Hong. Seolah-olah bisikan itu merupakan jeritan hatinya yang penuh rindu dan duka. Ketika merasa betapa tubuh yang lemas itu menggetar dalam pelukannya, betapa dadanya terasa basah hangat oleh air mata yang menyerap masuk menembus bajunya, Kang Hong tak dapat menahan keharuan hatinya. Ia menggunakan kedua lengannya mendekap kepala dan muka itu dengan erat, seolah-olah ia hendak memasukkan kepala itu ke dalam dadanya, dan 2 butir air mata membasahi bulu matanya dan akhirnya menitik turun ke atas pipinya. Bersambung ke bab 15. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.